kita selenggarakan 2 hari ya Bun, hari Sabtu dan hari Ahad besok. Di sini kita akan mendengarkan pemaparan tentang pendampingan efektif orang tua di masa pandemi, dan insya Allah di hari Ahad tentang apa sih itu COVID. Ayah Bunda, agar acara kita diberkahi oleh Allah SWT, marilah kita sama-sama mendengarkan sejenak pembahasan ayat 12 akan dibaca dari Hafiz. Pak Hafiz, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk Pak Hafidz yang telah membacakan Quran Surat Luqman. Semoga yang membacakan dan mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Menginjak acara berikutnya, saya bacakan dulu biodata dari Bunda Ucu pemateri kita hari ini. Nama Bunda Ucu Sulastri. Beliau memiliki 3 orang anak yang soleh insya Allah. Pernah kuliah di Universitas Juanda Bogor dan Universitas Ibnu Khaldun Bogor, serta sekolah di SMK Negeri 2 Bogor. Pekerjaan Bunda Ucu saat ini yaitu sebagai Direktur LPGTKI Tarbiyatun Nisa, Kepala Sekolah di Raudatul Anfal atau Taman Kanak-Kanak Quran Tarbiyatun Nisa, Senior Trainer PT Apo Motivatindo, dan Trainer Magnet Rezeki Indonesia. Nah, ini ayah bunda yang terakhir nih sebagai Trainer Magnet Rezeki Indonesia. Bagi ayah dan bunda yang ingin rezekinya berkah, rezekinya lancar, mungkin suatu saat nanti ya bisa bertemu dengan Bunda Ucu untuk mendengarkan magnet rezekinya. Ya Bunda Ucu ya.
Baiklah, Ayah dan Bunda, itulah sekilas dari biodata Bunda Ucu. Sama-sama mari kita berikan aplaus untuk Bunda Ucu Sulastri. Silakan Bunda Ucu Sulastri untuk memaparkan materinya hari ini. Untuk Bulan. Ya. Mic-nya sudah terdengar suara Bunda Ucu? Sudah ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ulan, juga Bapak, Ibu guru, serta orang tua yang sangat luar biasa. Saya lihat juga ada anak Ananda ya yang sudah hadir di layar kaca di dunia maya yang insya Allah akan membersamai kita semua pada kegiatan webinar sharing session ya, insya Allah. Pendampingan efektif orang tua di kondisi pandemi ya COVID-19. Insya Allah Bapak dan Ibu, kita adalah orang tua yang sangat luar biasa. Sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Pak Arif yang kita merinding ya. Tadi Pak Arif ya? Pak Hafiz. Yang membaca ayat suci Al-Quran Pak Arif? Pak Hafiz. Pak Hafiz. Ya. Pak Hafiz ya. Alhamdulillah. Merinding ya, bagaimana kita sudah diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang sudah sering sekali kita baca, bahkan mungkin anak-anak dan orang tua juga sudah hafal ayat tersebut karena sangat familiar ya. Nah, bagaimana kita diingatkan wa idz qala Luqman libnihi terus wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Wah, ini luar biasa. Jangan menyekutukan Allah. Nah, kalau kita sudah diperintahkan untuk hal tersebut, kenapa kita mesti menjadi orang yang bingung dengan kondisi pandemi saat ini? Tentu kalau kita sudah meyakini atas firman Allah yang sering kita baca, bahkan mungkin anak-anak sudah hafal, ya, tentunya Bapak dan Ibu ini akan kembali kita sharing session ini akan lebih dalam menggali bagaimana tadi ayat suci Al-Quran surat Luqman tepatnya di ayat 13 itu betul-betul menghujam diri kita, tidak usah kemana-mana. Ayo kita yakini. Kalau kita tidak yakini dengan adanya pandemi saat ini, maka apa yang terjadi? Ya kita akan frustasi. Supaya tidak frustasi, mari kita saling mendoakan pada kesempatan hari ini. Insya Allah Bunda memberikan salam, Bapak dan Ibu juga anak-anak yang hadir pada kesempatan pagi ini. Silahkan jawab salam meski tidak di-on-kan ya mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan ini Bunda diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyapa Bapak dan Ibu juga anak-anakku yang hadir pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan energi ini. Ya, mudah-mudahan nikmat yang telah Allah beri kepada kita dan kita syukuri, kemudian kita optimalkan untuk memanfaatkan amanah waktu sehingga kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin, bukan disia-siakan. Karena janji Allah, la in syakartum wa azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang kita mensyukuri nikmat yang Allah beri, maka Allah akan berikan kembali nikmat-nikmat waktu, ya nikmat-nikmat rezeki, nikmat-nikmat kesehatan, karena kita telah mensyukuri dan memanfaatkan dengan maksimal, dengan penuh amanah. Nah, alhamdulillah hari ini ayo kita sama-sama maksimalkan. Bapak dan Ibu yang belum bisa meng-on-kan videonya, ayo kita on-kan videonya untuk apa? Untuk menyamakan frekuensi. Ya, nah jadi hadirkan diri kita meskipun ada di layar kaca saja. Memang ini kondisinya. Insya Allah kalau Bapak dan Ibu bersedia dengan penuh keikhlasan tanpa adanya paksa rela untuk meng-on-kan videonya, karena memang mungkin ini sudah disampaikan informasinya bahwa pada Sabtu pagi ini kita ada kegiatan, yaitu kegiatan yang sudah disepakati sharing session. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita terima pada pagi ini bisa kita serap dengan mudah dan kita mampu mempraktekkannya. Karena
Perbedaan orang yang hanya sekedar ingin tahu, kemudian orang yang mau, itu akan jauh berefek kepada kehidupan rezeki kita, bagaimana kita mau mempraktekkan setelah kita tahu, bahkan kita mampu. Nah, mudah-mudahan ini bisa terjadi kepada Bapak dan Ibu yang menyekolahkan putra-putrinya di sekolah Al-Islah ini, ya, insya Allah. Nah, terima kasih kepada panitia, Ibu Wulan, kepala sekolah ya SD Al-Islah ini, juga guru-guru yang senantiasa luar biasa energinya. Karena terus terang saja, kita semua sebagai orang tua tentu ya kita sama. Bunda Ucu pun sama sebagai orang tua. Ya, bagaimana Bunda Ucu memiliki buah hati yang sekarang hampir 1 tahun ya, mendekati 1 tahun itu di rumah. Mereka sekolahnya udah SMA dan SMP. Bayangkan ya, mereka dari semester 1 bahkan hampir mau selesai nih semester 2 ini di rumah, tidak sama sekali tidak sekolah. Ya, sama sekali tidak sekolah. Kalau kita orang tua yang tidak mau belajar, kemudian tidak mau mensyukuri ya, kemudian kufur nikmat ya apa yang telah terjadi pada kondisi saat ini, maka kita akan apa? Mengalami stres, mengalami emosi yang tidak terkendali. Ya, insya Allah ya kita para orang tua ya, saya, Bapak dan Ibu, juga guru-guru semua mengalami hal yang sama. Ya, dikejutkan dengan kondisi ya pandemi COVID-19 ini. Kita semua pasti akan hal yang kita harus mendampingi anak dari sore sampai biasanya seperti itu. Setelah anak pulang sekolah, sekarang kondisi beda. Kita harus jika apa? Jika Suaranya terputus, Bunda. Oh iya, terputus-putus ya. Mohon maaf nih, koneksinya mungkin sudah ya. Lancar, sudah lancar. Alhamdulillah ya. Jadi ini pun kondisi seperti online seperti ini, kadang-kadang kan sinyal suka terputus karena seluruh dunia sekarang mengoptimalkan ya sinyal-sinyal ya yang memang harus kita gunakan pada kesempatan ini. Nah, baik, nanti mohon maaf ya apabila ada sinyal yang kurang baik, nanti kita bisa mengulangnya lagi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, hal yang sama dan serupa kita diminta oleh Allah, ini atas izin Allah tentunya, mendampingi buah hati yang biasanya setelah kita dititipi buah hati oleh Allah, mendampinginya dari setelah pulang sekolah mungkin ya, pagi siapkan, kemudian anak-anak kita pergi ke sekolah. Ya, selanjutnya anak-anak pulang sekolah, kita sore hari sampai menjelang malam mendampingi anak-anak kita, kemudian mereka tidur. Sekarang berbeda. Anak-anak kita dampingi mulai dari bangun tidur pagi hari sampai malam hari jika pekerjaan sekolah anak-anak kita belum tuntas. Betul nggak? Betul ya. Nah, kadang-kadang yang kita tidak mau memahami, yang kita tidak mau bersahabat dengan kondisi saat ini, kondisi pandemi, membuat kita ya stres. Jangankan kita orang tua, anak-anak pun sama. Ya, bayangkan oleh Bapak dan Ibu, kita sekarang yang biasa harusnya bekerja nih, Bapak dan Ibu yang bekerja keluar rumah, sekarang harus di rumah. Sementara ada tugas tambahan buat Bapak dan Ibu, ya tidak hanya mengerjakan pekerjaan kantor ya sebagai pekerja, ya tentunya kita juga harus mendampingi buah hati kita tercinta. Seperti halnya para guru. Jangan dikira ini guru-guru, ya saya juga guru, ya saya juga dosen. Itu jangan dikira itu lebih mudah. Itu tidak mudah Bapak dan Ibu kalau kita tidak memahami kondisi dan kita tidak mensahabati kondisi saat ini. Kita harus memberikan materi kepada anak-anak Bapak dan Ibu yang diamanahi kepada kami, dan kami juga harus mendampingi buah hati kami sendiri agar mereka tetap berprestasi dan mereka senang hati berada bersama dengan kita dan melihat kondisi kita yang selalu di depan layar kaca. Itu luar biasa. Saya pagi-pagi Zoom, siang Zoom, ya kemudian nanti malam Zoom lagi. Karena memang biasanya saya sebagai trainer offline sekarang harus online. Nah, kemudian anak kita melihat dan menyaksikannya. Nah, insya Allah Bapak dan Ibu ya, dengan kondisi pandemi yang kita sahabati ini, kita tidak lagi merasakan stres tentunya. Ya, kita justru harus bisa menciptakan, mengkondisikan suasana yang asik dan menyenangkan.
Ya, bagaimana caranya? Nah, sebelum nanti Bunda Ucu menyapa dengan share screen-nya, jadi Bunda Ucu ingin sekali langsung berinteraksi terlebih dahulu biar lebih jelas gitu ya. Kan kalau sudah share screen, Bapak dan Ibu membaca PowerPoint-nya Bunda Ucu jadi kecil gitu kan. Nah, sekarang kita sapa-sapa dulu yang mudah-mudahan sih hal yang menyebabkan kita stres ini bisa kita kendalikan. Ayo sekarang, jika anak-anak kita sudah mulai stres bertemu dengan orang tuanya, bahkan tidak mau berkomunikasi dengan orang tuanya, ini dipastikan jangan menyalahkan guru-guru, jangan menyalahkan orang lain. Ayo kita bawa cermin ajaib. Sekarang saya tanya kepada Bapak dan Ibu, bagaimana fungsinya cermin saat kita berkaca setelah kita selesai mandi, selesai bersih-bersih, kemudian kita ingin make up. Ya make upan tentu kita kan berkaca. Di sana terlihat di kaca itu ada yang cemong-cemong gitu ya. Kemudian kita rapihkan, alisnya ada yang belum benar, kita luruskan. Kemudian bibir merahnya mungkin kurang merah atau kemerahan, kita tata sedemikian rupa. Setelah itu kita rapi-rapi, kemudian kita pergi keluar rumah. Bagaimana orang melihat kita? Senang kan? Orang mau datang kepada kita. Ya, bukannya orang mau menjauh, tapi orang senang dengan kita. Apalagi badan kita wangi seperti itu. Kemudian kita ramah ya dengan orang-orang. Orang senang sekali karena kita sudah bercermin. Nah, begitupun kita. Sekarang lihat, ayo kita lihat kondisi anak-anak belajar di rumah. Apakah mereka stres? Apakah mereka tidak mau sharing dengan orang tua? Apakah mereka tidak senang dengan orang tua, caranya orang tua? Ayo kita bercermin, ya. Ada cemong tentunya di dalam diri kita, orang tua. Tidak menyalahkan buah hati, tidak menyalahkan para pendidik, ya orang tua akademis. Tidak, tapi ayo kita lihat bercermin kepada diri kita. Apakah kita sudah menciptakan suasana di rumah yang menyenangkan? Apakah kita senantiasa memaklumi kondisi anak-anak kita? Apakah kita menerima apa yang setelah Allah beri dengan kondisi saat ini? Karena emosi orang tua itu akan berdampak kuat kepada kondisi keadaan di keluarga kita. Jadi kalau orang tua sedang tidak nyaman, itu jangan dikira anak-anak tidak merasakan. Jangankan rasa, pikiran aja orang tua yang senantiasa menyalahkan, kemudian mengeluh, banyak alasan. Akhirnya apa? Ya akhirnya akan dirasakan oleh anak-anak kita. Itulah fungsinya cermin. Jadi hari ini ayo kita bercermin. Kira-kira apa sih cemong kita? Ya, bahaya Bapak dan Ibu. Jika anak-anak kita sudah merasakan tidak mau sharing, tidak mau bertanya, tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua, ini bahaya sekali. Kenapa bahayanya? Karena dia akan bercerita kepada orang lain. Bagaimana tidak? Di depan anak-anak kita sudah jelas ada handphone. Dia akan cari orang yang memang bisa diajak bicara. Ya. Anak saya tersentil oleh anak saya saat dia apa-apa tanya sama handphone. Ya, dia nanya, "Halo Google, apa kabarnya kamu hari ini?" Dia jawab kan, "Aku senang sekali bersama dengan kamu. Kamu adalah..." kayak gitu. Saya kaget ya. Kaget, loh ada apa nih? Akhirnya saya buat sebuah zona di mana kita harus ada zona diskusi. Ya, kondisi diskusi dengan anak-anak kita. Jadi anak-anak kita yang butuh mendapat sapaan, apa kabarnya, bosan apa enggak, apa yang harus kita hilangkan dalam kondisi bosan ini. Nah seperti itu ternyata yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ya, saya cukup dikagetkan Bapak dan Ibu terus terang aja oleh anak saya nanya, liburan kemana kita yang kira-kira enak ya? Dia nanya sama Google. Saya akan memberikan gitu ya alamat yang Anda butuhkan. Udah saya bilang ya Allah ini anak bungsu saya sampai segitunya, anak cowok gitu. Ya, akhirnya setelah kita ajak bicara dia pun bahagia, senang sekali. Nah jadi mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu memberikan respon-respon kepada anak kita supaya mereka juga merasakan happy tentunya. Jangan sampai justru anak-anak tertekan dengan kondisi-kondisi saat ini. Mereka juga sama dengan kita. Bayangkan aja mereka sudah lama tidak bertemu dengan teman-temannya secara biasa gitu ya. Mungkin secara online ya itu biasalah sekolah sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran lewat jarak jauh. Nah mudah-mudahan dengan kondisi ini ayo kita semuanya syukuri. Jangan menyalahkan kondisi yang memang apalagi disesali. Ini sudah terjadi.
Ya, kalau sudah terjadi dan ada di hadapan kita, kita bagaimana mengelola emosi, mengelola anak-anak, mendampingi anak-anak secara efektif belajar dari rumah. Karena inilah sekarang tugas kita sebagai orang tua. Ya, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi buah hatinya tercinta. Nah, ini kalau sudah sekolah, tentu orang tuanya harus apa? Harus cerdas. Ya. Jadi kita ini sekarang bukan hanya sekedar guru yang mentransfer knowledge, bukan. Tapi bagaimana kita ya bisa mengawal akhlak karakter anak-anak kita. Jadi anak-anak kita harus diberikan adab, ya, adab-adab yang memang ini adalah suatu kurikulum adaptability, ya, bagaimana kondisi penyesuaian diri dengan kondisi saat ini. Sehingga anak-anak nanti paham, mulai dari STK sampai SD, SMP, SMA, ini harus diajarkan. Ya, bagaimana adaptability, ya, menyiapkan kondisi anak-anak kita pada kondisi apapun, dimanapun, bagaimanapun. Nah, ini yang harus memang diketahui oleh orang tua. Nah, mudah-mudahan dengan ini semua, ya, insya Allah ada 4 hal mungkin, ya. Yang pertama, sebelum Bunda share screen ya ke materi, Bunda ingin mengajak 4 hal inilah ya di dalam menerapkan adaptability, maksudnya adalah penyesuaian diri yang mengelola emosi dalam segala kondisi. Yang pertama, kita harus mengerti, ya, mengkondisikan suasana di dalam lingkungan kita itu dengan kondisi yang menyenangkan. Ya. Yang kedua, kita harus memberikan space zona-zona yang nyaman buat anak-anak kita. Seperti halnya apalagi SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kita buatkan zona dengan cara contohnya. Ini ada ruangan yang Bunda buat ini untuk mengekspresikan diri anak, ya, anak Bunda atau anak Umi atau anak Abi, bagaimana kondisi saat ini. Ya, silakan. Kan kalau di sekolah ada tuh, ada emotikonnya cemberut gitu ya, ada emotikonnya bahagia gitu ya. Saat ini bagaimana? Itu pun harus kita buat di rumah Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu belum paham, bisa nanti langsung berinteraksi dengan pihak sekolah. Seperti apa sih yang dimaksud Bunda Ucu? Nah, kalau guru-guru pasti paham. Jadi ada ruangan yang dibuat, ya, ruangan untuk mengungkapkan emosi. Nah, jadi kalau pas dia nempel hari ini dia seneng. Nah, kita langsung ada zona diskusi. Yang ketiganya juga diskusi. Kenapa kamu seneng banget gitu ya? Nah, kenapa kamu seneng banget? Iya Bun, aku tadi seneng banget. Aku main gamenya dapet atau kayak gimana. Jangan langsung game aja. Nah, itu belum apa-apa. Anak nggak mau Bu. Ya, nggak mau nanti cerita sama bundanya. Kalau baru juga ngomong kayak gitu udah potong gitu ya oleh orang tuanya. Nah, langsung, oh game apa? Jadi kita masuk di dalam dunia anak. Sehingga anak pun seneng gitu ya. Oke, nah berikutnya lagi tiba-tiba ada emotikonnya dia kasih tempel gitu ya. Kita yang udah nyiapin Bu ya. Itu kan kalau lagi ke acara pernikahan tuh kita ada foto selfiean gitu ya, kan ada jomblo, ada yang kayak gitu. Nah kayak gitu kita simpen. Ya harus kreatif lah jadi orang tua sekarang. Nanti anak nempel sedih atau kecewa. Kenapa? Aku kecewa sama siapa? Sama kakak. Kenapa kakak? Nah, kita kumpul lagi, sharing lagi. Jadi ada kesempatan waktu anak itu bisa mengungkapkan. Itu adalah sesuatu yang efektif. Kayak sederhana tapi luar biasa efeknya. Satu sama lain keluarga bisa saling menghargai, mengkondisikan. Ya, kemudian yang berikutnya lagi adalah zona, kan tadi 4 ya Bu ya. Yang keempatnya adalah zona ekspresikan ungkapan bahagia. Jadi di situ tidak ada namanya ungkapan sedih, pokoknya bahagia. Kalau yang satunya zona emosi, maksudnya emosi mau bahagia, mau sedang sedih, mau biasa aja itu silahkan. Nah jadi setiap hari itu kita harus ada kondisi zona diskusi. Ya sekarang aja kan kita sharing session, itu begitu juga sama ya. Nah, alhamdulillah di keluarga Bunda Ucu nih kalau pas akhir kemarin tuh akhir semester kan di rumah aja ya itu akhir semester, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah seneng banget sudah selesai semester 1 padahal di rumah-rumah juga gitu kan. Nah sekarang mau kemana? Nah itu diskusi ya. Ayo mau kemana? Walaupun sekarang kita jalan-jalannya itu dibatasi, ya Bunda catatan deh, Bunda nggak mau kalau kalian mengajukan ke kolam renang atau berenang. Sewa villa ada kolam renang yang enggak, no.
Kalau mau ke laut gitu ya, silahkan. Kalau laut boleh, nanti kita cari laut yang memang tenang, bisalah situ mengekspresikan. Itu perlu banget. Ya, akhirnya anak-anak memilihnya, aku maunya ke laut, aku maunya silaturahmi, aku maunya ini dan itu. Nah, sehingga saat diskusi seperti itulah membuat anak-anak kita bisa terbuka dan terkendali. Ya, diskusi banyak Bapak dan Ibu. Bisa, ayo kita disiplin. Disiplin itu menurut kalian tuh apa? Kemudian sanksinya apa? Kalau tidak disiplin bagaimana? Itu memunculkan semua yang diketahui oleh anak-anak kita, sehingga kita sebagai orang tua memahami ya kemampuan anak-anak kita dalam membrowsing otaknya gitu. Oh iya, anak saya itu berarti keren juga ya, dia mengerti, dia paham, tahu solusi gitu. Nah, akhirnya kita yang akhirnya belajar nih orang tua, jangan diem aja, jangan sinetron terus. Kalau sinetron terus nanti bahayanya apa? Efek kepada keluarga energinya sama seperti yang dirasakan oleh ayah bunda. Ya, jadi ini kenapa saya mengungkap sinetron, saya sedih banget gitu ya, dengar cerita-cerita orang tua yang katanya RCTI itu menayangkan cinta-cinta apa itu? Ya, sinetron cinta atau apa gitu. Saya sampai akhirnya kepo Bapak dan Ibu. Alif ke adik saya, ke anak saya yang si Ade itu. Alif, coba buka RCTI, terus cari sinetron yang jam sekian sampai jam sekian. Terus dia langsung tepuk tangan, akhirnya ibu katanya apa doyan sinetron gitu ya. Saya bilang bukannya doyan gitu, ibu mau tahu kok sampai segitunya sih gitu ya. Akhirnya saya tonton cuman 15 menit. Pas saya tonton, oh ya Allah cuman begini aja kok heboh banget sih. Nah anak saya langsung komen tuh, Bu, aku mah nggak ngerti filmnya. Iya, segala sesuatu yang kita tidak mengawali, maka di tengah-tengah kita tidak mengerti. Di situ Bapak dan Ibu, diskusi kita terkait dengan apa? Materi pembelajaran yang dikaitkan dengan pelajaran di sekolah. Begitupun sama nak, kalau belajar dengan guru saat Zoom, tiba-tiba kita matikan videonya gitu, di off kan, kamu ngapain, kamu tiduran gitu ya, atau kamu main game, terus kemudian kamu nongol gitu, tiba-tiba tengah-tengah, kamu ngerti nggak? Enggak. Nah sama seperti itu. Udah selipin tuh, bukan berarti belajar itu melulu di depan buku, tapi belajar dalam kondisi di sekolah yang kondisinya saat itu mungkin pantas untuk kita bahas. Nah kayak gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi saya sih berharap 4 hal itu langsung oleh Bapak dan Ibu bisa dikondisikan ya. Karena fungsinya orang tua tadi bukan hanya transfer knowledge ya, tapi kita bagaimana menanamkan karakter akhlak kepada anak-anak kita supaya dia tidak ya kufur nikmat, supaya dia tidak mensekutukan Tuhannya Allah gitu kan. Diantaranya anak-anak yang senantiasa mengeluh, kemudian marah, tidak bisa mengelola emosi gitu ya. Nah itu diantaranya kufur nikmat juga ya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, kita coba pahami ya 4 kondisi tadi. Yang pertama saya ulangi lagi ya, silahkan Bapak dan Ibu membuat zona-zona bahagia dan menyenangkan ya, dengan cara ya kita memahami satu sama lain. Yang keduanya tadi apa Bapak dan Ibu? Yang keduanya adalah kita membuat zona ya, zona mengendalikan emosi, mengetahui emosi, bahasanya terserah kepada Bapak dan Ibu. Yang ketiga sharing session atau diskusi ya dengan anak-anak kita terkait dengan bagaimana emosi dia. Karena yang paling penting itu ya, banyak orang yang stres, banyak orang yang sakit, banyak orang yang stroke, banyak orang yang migrain, banyak orang yang lambungnya naik, yang GERD, itu gara-gara tidak terkendalinya emosi. Tersimpannya emosi ya, yang tidak bisa dirilis. Nah, saat inilah mulai dari sekarang jangan sampai anak kita frustasi. Dia tidak mau lagi belajar bersama ayah bundanya. Bahaya. Nanti curhat ke Google, curhat ke temannya yang lain ya. Bahaya sekali. Saya mendapati anak saya itu setelah belajar di rumah. Nah ini kenapa saya senang sekali sharing seperti ini. Ini dialami oleh anak saya juga waktu dia main game bersama orang lain. Ya namanya Free Fire. Nah itu kita harus tahu Bu game-game anak-anak. Ya kemudian kita kawal, kita cari tahu apa sih isinya. Ya, main gamenya kayak gini. Karena ada jebakan-jebakan maut nanti yang terkait dengan anak kita diarahkan kepada seks gitu, kepada hal-hal yang membuat anak kita justru jadi ketagihan, kecanduan, bahaya. Ya, kalau aman ya udah kasih kesempatan bermain game itu maksimal itu 2 jam aja.
dalam satu hari. Dia pun harus disiplin seperti itu ya. Nah, itu dia komunikasi Bapak dan Ibu. Ini penting mumpung saya masih ingat ya. Jadi anak saya berkomunikasi, tiba-tiba dia saya tuh kan anak saya tuh masih SMP ya. Saya tidak memberikan handphone kepada dia kecuali pas belajar itu boleh ya. Kenapa? Terus dikasih waktu game. Kenapa? Ya karena itulah kurikulum kami di rumah. Jadi tidak ada handphone, tidak memiliki handphone. Kira-kira saya mampu membelikan? Mampu. Tapi saya diskusi di awal, kenapa kalian tidak boleh punya HP sebelum usia kalian matang? Usia matang itu 17 tahun. Kenapa ayah dan bunda usianya 17 tahun? Karena emosi mengendalikan kendaraan di jalan itu dibutuhkan kedewasaan. Bayangkan kalau kalian sekarang bawa mobil, bawa motor, usianya belum matang. Kalian disiak, kemudian marah, kalian kebut lagi, apa yang terjadi? Kecelakaan. Nah, jadi seperti itu sama ini juga. Handphone kenapa tidak dulu diberikan kepada kalian sebelum usia kalian 17 tahun? Itulah ibu tidak bisa mengawasi setiap waktu sehingga kalian pun tidak bisa mengelola, mengendalikan diri kalian. Akhirnya apa? Kalian dirugikan kehidupan masa anak-anak dan remajanya. Akhirnya mereka paham. Jadi anak saya nggak punya HP ya. Yang perempuan juga sama, yang kembar juga sama. Udah SMA tapi nggak punya ya. Kecuali pas kegiatan belajar. Nah seperti itu. Nah saya tegas dan tega. Jadi orang tua itu harus tegas dan tega. Di dalam ketegasan tinggal buang S-nya jadi ketegaan. Nah sekarang yang terjadi apa? Orang tua menyerahkan kepada handphone. Kalau anaknya ngerengek masih kecil baru bisa berjalan ya nangis udah dikasih handphone. Kalau udah dikasih handphone dia lalai mengingat Allah. Dia lalai tidak tepat waktu sholat. Ya tidak mau mengaji karena udah keasikan dengan gadgetnya. Setelah anak kita dewasa, kita teriak-teriak, aduh Bu, gimana ini datang ke konsultan, datang ke psikolog, datang ke gurunya, ke ustadz, ke ustazah, ke kiai. Anak saya nggak mau sholat, anak saya nggak mau ngaji, anak saya nggak nurut. Ya iya usianya udah berapa tahun? 17 tahun. Sedangkan dari kecil dibiarkan dengan HP-nya. Tidak mudah kan? Nah berarti sekarang tugas kita jadi orang tua tegas dan tega. Gimana Bunda kalau udah terlanjur? Ya dibatasi. Ya dibatasi waktunya kemudian dengan cara diskusi dan komunikasi. Oke. Baik Bapak dan Ibu izin saya untuk share screen ya. Terkait dengan materi pada hari ini. Ya. Oke Bapak dan Ibu. Alhamdulillah diskusi-diskusi kita tadi di awal ya sudah dipahami ya oleh Bapak dan Ibu. Karena kalau sudah share screen jadi kecil kan. Sip. Oke, Bulan kelihatan Bulan? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, tema pada hari ini pendampingan efektif orang tua di masa pandemi di SDIT Al-Islah Bogor. Ya, bersama saya Bunda Ucu, saya sebagai tadi dikenalkan sebagai trainer di PT Alco, juga sebagai trainer magnet rezeki. Bagaimana duduk diam aja rezeki datang. Mau dong, nanti kita bagi-bagi ya. Oke, kalau ada sesi parenting ya udah nggak usah bingung Bulan, saya siap berbagi ya. Kemudian saya sebagai Direktur LPGTK, pengurus dan trainer di Tarbiyatun Nisa Center dan konsultan pendidikan ya. Juga sebagai terapis ya. Jadi ibu-ibu yang pengen diterapi sama Bunda Ucu boleh nanti hubungin Bunda Ucu ya. Oke, lanjut sekarang. Bunda Ucu juga sebagai penulis buku Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah bukunya buku Parenting Plus, Hipno Kreativa, ya kemudian Super Teaching, Menciptakan Wow di Sekolah dan Golden Touch Parenting. Doakan di buku ke-6 Golden Touch Magnet Rezeki. Sentuhan emas semua menjadi rezeki untuk Bapak dan Ibu. Mau nggak? Mau. Oke lanjut ya. Ini kendaraan cinta saya Bapak dan Ibu. Ya kenapa saya selalu membawa foto ini di mana-mana? Karena saya harus juga mengelola emosi saya saat saya memberikan atau berbagi ilmu kepada Bapak dan Ibu ya. Di sini lihat ada anak kembar saya 2 masih lucu-lucu ya, sekarang sudah SMA udah gede-gede, tingginya melebihi bundanya dan hampir sama ayahnya gitu. Nah, saya bawa yang kecil ini. Kenapa? Karena saya langsung pas lihat foto ini saya bahagia gitu ya. Saya butuh bahagia saat berbagi dengan banyak orang. Nah, melihat foto mereka kecil-kecil terbayang lucunya apalagi saat melahirkan putri kembar. Oh, itu kebahagiaannya luar biasa. Dan yang paling
penting kebahagiaan saya. Bapak dan Ibu lihat foto saya masih muda, itu saya senang. Ya kayak gitu aja sih. Jadi kelihatan masih muda Bunda Ucunya. Oke, saya berbagi di beberapa instansi perusahaan, ya di beberapa sekolah juga. Alhamdulillah dengan kondisi pandemi itu tetap terjadi, cuman ya hanya di dunia maya aja ya. Jadi silaturahmi dunia maya berinteraksi di depan layar kaca. Nah, tapi alhamdulillah saya ke Kalimantan, saya ke Sumedang, saya ke Jakarta, ke Depok, tapi cuman di kursi aja. Sekarang saya ke Cibinong ya, alhamdulillah. Kendaraan saya 2 nganggur pokoknya. Oke lanjut. Ya ini saat saya mengisi training di Kejaksaan Agung bersama para jaksa. Nah mereka juga belajar ya. Karena kalau kita tidak mau belajar maka kosa kolbuhu, hati kita mengeras ya. Nah kalau sudah mengeras ya itu harus dipalu kayak gitu. Itu lebih menyakitkan. Ya. Oke lanjut. Ini dengan Badan Intelijen Negara ya. Alhamdulillah. Bersama bapak-bapak yang sudah cerdas, pintar, banyak potensi kemampuannya, tapi mereka tetap juga belajar. Ya. Selanjutnya ini bersama dengan orang tua di parenting acara Gamma The Leader School. Suara saya putus-putus nggak Bu Ulan? Enggak ya, oke lanjut ya. Oke, ini di sekolah kebidanan ya, alhamdulillah. Kemudian ini di Singapura ya bersama para tenaga kerja Indonesia di sana ya. Dan alhamdulillah setelah mendapatkan training dari Bunda Ucu, mereka tidak lagi menjadi orang tua yang senantiasa mengeluh, tapi orang tua tangguh ya. Karena itu adalah jalan hidup yang sudah Allah takdirkan. Nah, ini sekolahnya ya alhamdulillah. Ya, kemudian Bunda juga sebagai atlet bela diri taekwondo. Jadi kalau putra-putri Bapak yang senang olahraga, salurkan. Kalau tidak disalurkan dia nanti bisa tendang-tendang yang akhirnya emosinya dianggap oleh kita itu anak tidak bisa mengendalikan emosi. Padahal dia memiliki energi yang berlebih. Maka tugas kita orang tua menyalurkan itu semua. Ya, Bunda Ucu nggak mau diem. Makanya sama ayah Bunda Ucu, yaudah daftarin waktu SD kelas 6 sampai sekarang masih ya belajar bela diri. Oke, lanjut sekarang. Baik, prinsip mendampingi anak di masa pandemi. Ini jelas-jelas oleh Menteri kita ya, oleh Kemendikbud ini betul-betul ditekankan. Bahkan kemarin kita dijanjikan Januari sudah bisa sekolah offline. Tapi ternyata ada kebijakan lagi, kita harus belajar jarak jauh. Karena kondisi pandemi tidak main-main. Ya, para dokter itu sudah jelas melihat di depan matanya orang bergelimangan dengan tangis, kemudian dengan jenazah ya di rumah sakit itu gara-gara COVID. Ya, bahkan ulama-ulama juga ikut merasakan menikmati giliran kena COVID gitu. Ya, akhirnya ya inilah yang dikhawatirkan jika terjadi kepada anak-anak kita kalau mereka dipaksakan untuk belajar seperti biasa di sekolah. Nah, ini keputusannya seperti apa? Nah, menjaga kesehatan dan keselamatan. Siapa? Anak-anak kita. Kalau kita terlalu memaksakan, ya itu di pasar seperti nggak ada tuh namanya COVID. Ya itu yang tidak disiplin. Ya akhirnya kesehatan mereka sebenarnya ya banyak juga, cuman tidak terekspos. Maksudnya kesehatan yang tertular dengan kondisi wabah yang sekarang terjadi, cuman tidak diekspos gitu. Nah kemudian keselamatan anak-anak kita, ya ini keselamatan anak-anak kita tentu harus kita jaga. Guru-guru sebagai orang tua akademis menjaga keselamatan anak-anak dari bapak dan ibu. Ya ibunya orang tua biologis juga harus menjaga kesehatan dan keselamatan dari anak-anak kita. Bayangkan anak kita yang 3 saja di rumah, kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan, keselamatan, baik kesehatan fisik ataupun psikis, itu bagaimana guru? Ya, guru di sekolah, satu kelas itu bisa terjadi ada anak siswanya yang 20, ada yang 10, ada yang 30. Ya kan tidak selalu melulu didampingi. Bisa jadi mereka berinteraksi, bahkan saya kemarin sampai teriak, anak-anak TK gitu dibawa sama gurunya sama orang tuanya untuk mengerjakan tugas di sekolah. Kalau guru-guru kan masih masuk ya gitu dan ada tanggung jawabnya. Itu mereka tukeran permen gitu ya. Nah itu Bu yang saya langsung Allahu Akbar, Dek Agam.
Jadi mereka nyantai aja gitu loh Bu, ya. Itu tukeran permen gitu dengan temennya. Nah, itu yang kita tidak bisa awasi. Ya, jadi saat mereka berinteraksi itu di luar dugaan. Untung terlihat sama saya. Akhirnya, "Sini sayang, sini," gitu ya. "Tolong Nak, itu tidak baik," gitu ya. Kalau coba si anak itu keluarganya ada yang terkena COVID, bagaimana? Ya, yang disalahkan siapa nanti? Ya kalau sekolah yang disalahkan ya siapa lagi kalau bukan guru ya. Kemudian berikutnya, nah disinilah kita harus bisa mengajarkan kepada anak-anak itu bisa adaptasi dan fleksibilitas kurikulum. Anak-anak kita stres loh Bu, jangan terlalu lama guru-guru di sini ya di SDIT ini jangan terlalu lama memberikan materi pembelajaran ya. Anak saya kemarin teriak-teriak, yes, yes, yes gitu ya. Kenapa Dek? Guru ini tumben banget, ngasih tugasnya nggak banyak. Itu bilangnya tumben Bu. Berarti mereka bahagia. Saya bilang, emang tugasnya biasanya banyak ya Nak ya gitu. Nah terus ya kita sambut ekspresi bahagia dia. Alhamdulillah berarti kalau kamu bahagia bisa lebih cepet dong ngerjain tugasnya. Gitu ya. Jadi bisa lebih tepat bukan berarti sedikit kemudian diabaikan. Nah, kamu jadi bisa main lebih lama kayak gitu ya. Yes, yes. Nah, jadi jangan terlalu lama. Ya, guru-guru mungkin memberikan materi juga harus menyenangkan. Pertama bisa tebak-tebakan kata anak SD itu kan kata dibolak-balik ya, tentang negara, tentang binatang, tentang tokoh. Nah itu dimulai dengan membuka otak bahagianya, maka critical factor itu akan terbuka dan semua pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru, oleh orang tua itu akan masuk terserap. Nah gitu, jadi adaptasi ya dan fleksibilitas kurikulum. Nah, orang tua juga harus paham. Jadi buat anak bahagia, ya kesehatan udah pasti, makanan gitu jangan sampai tidur pagi kemudian nanti bangun kasih makan yang membuat terlalu banyak karbohidratnya gitu, nasinya banyak, ngusresi roti, dikasih telur, dikasih susu, anaknya memiliki kelebihan energi. Apa yang terjadi Bu? Tambah nanti anak nggak mau diem. Untuk anak-anak yang berkasus kelebihan energi yang nggak mau diem, apalagi anak kinestetik, itu dikurangi porsi makannya terkait dengan energi-energi yang membuat dia tambah meningkat. Ya jangan sampai dikasih roti, juga dikasih susu, juga dikasih telur, juga dikasih hal-hal yang membuat dia tambah energi. Jangan, tapi seimbangkan ya. Kalau memang seperti itu, ibunya ajak dong anaknya olahraga. Kalau mau ngasih makanan seperti itu. Kalau tidak, wah dia bisa lompat-lompat sendiri. Yang stres siapa? Ibunya. Kamu nih lompat-lompat aja, kamu nih main aja, kamu ini. Nah itu orang tua nggak ngerti. Ya, nah jadi kita harus banyak tahu, banyak belajar ya. Berikutnya yang ketiga, nilai karakter yang sesuai dengan realistis. Bayangin aja Bapak dan Ibu, anak-anak di rumah itu anak saya nih belajar, nggak usah ke yang lain, anak saya di atas itu pakai kerudung, bawahnya itu pakai sarung. Gitu kan. Padahal ada tata tertibnya, ada tata tertib harus rapi kayak gitu. Nggak kelihatan ini. Oke, kita maklumi. Ya, oke, tapi kamu harus punya karakter Nak, duduk gitu ya yang baik. Karena kalau posisi kita belajar terlalu santai, itu akhirnya nanti kita ngantuk sayang. Ya, yuk boleh tempatkan di zona belajar. Kamu mau yang mana belajarnya? Nanti ditempatkan mau di kamar, mau ada ruang tamu, ada ruang khusus gitu ya, meja. Seperti itu silahkan pilih sesuka kamu. Karena mereka juga bosen Bu, udah hampir 1 tahun. Bayangkan. Jadi kitanya yang harus realistis banget deh gitu kondisi saat ini. Jangan memaksa memarahi anak sehingga anak akhirnya stres. Ya. Oke lanjut. Suasana belajar itu prinsipnya harus menyenangkan dan menggembirakan. Ya, bagaimana menyenangkan? Ya orang tua harus banyak belajar. Ya, bagaimana menggembirakan? Kita harus lagi tahu kondisi anak-anak kita yang berbeda usia. Ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Nah itu jangan disamaratakan. Kemudian anak kita ada yang melankolis, flegmatis, kolerik, ada yang sanguinis. Jangan disamaratakan. Saya akan bahas ini nanti di materi selanjutnya ya. Nah karena kalau tidak paham orang tua yang ada apa? Anak dibuat sama, akhirnya mereka tidak senang dan mereka tidak bahagia. Kalau mereka tidak bahagia, tidak senang, ya mereka frustasi, ya akhirnya
Nauzubillah ya, kalau ada yang sampai bunuh diri dan lain-lain itu memang sudah terjadi ya. Nah, karena dari apa? Dari orang tua yang nggak mengerti ya. Oke, lanjut. Kemudian blended learning ya. Jadi blended learning itu tahu ibu-ibu blender tahu? Nah, gitu ya, dicampur sari gitu ya. Dicampur sari dengan kegiatan di rumah. Kalau dalam bahasa kerennya itu di universitas kehidupan. Jadi anak-anak lagi main layangan gitu ya. Nah, kita langsung sampaikan, kamu udah main layangan tadi? Iya. Gimana tuh ya, kok layangan bisa terbang? Itu bisa ke pelajaran apa tuh? IPA, bisa matematika. Anak kemudian sedang apa? Yuk kita belajar, kenapa ya ini warna ini bisa begini. Dan seterusnya, itu namanya blended learning. Ya, jadi jangan melulu, mana bukunya? Mana ininya? Duduk diam, baca. Wah, itu anak stres, Bu. Karena belajar itu harus sambil bermain juga gitu ya. Dengan bermain justru menyenangkan, belajar itu masuk ke pikiran bawah sadar. Ya. Oke, lanjut ya Bu ya. Melibatkan orang tua. Nah, orang tua jangan menyuruh melulu, tapi mendampingi ya, membersamai dengan mendoakan anak-anak kita. Bu, atuh saya kan nggak ngerti matematika. Emang saya ngerti? Saya juga enggak, Bu. Tapi ingat ya, kita bisa mendampingi saat pelajaran matematika disampaikan gitu. Oh, kayak gitu, yang nggak ngertinya di mana? Ya udah, kita hubungi si gurunya. Ya, anak sekarang mah cerdas, Bu. Ya, ada katanya gini, kata anak saya, tenang Bu, tenang, tinggal nanya aja ke sini. Udah ada kok jawabannya. Ya Allah, anak sekarang keren kan? Itu ada Bu aplikasinya. Anak sekarang lebih cerdas gitu. Nah, hasilnya gimana? Ya hasilnya bagus juga. Akhirnya kita masuk pembelajaran tadi. Gimana caranya? Nilai karakter yang sesuai dengan realistis. Nah, kamu kalau langsung instan itu tidak mengalami prosesnya. Tidak terjadi pembelajaran. Nah, mereka punya aplikasi seperti itu dan menyajikan karena mereka cerdas. Kalau kamu hanya hasil akhirnya, tidak bisa prosesnya, tidak tahu prosesnya, apa yang terjadi? Kamu nggak akan ngerti sampai kapanpun juga. Nah, kayak gitu Bun, masukin tuh nilai-nilai karakter dan pembelajaran. Jadi orang tua tuh keterlibatannya amat sangat dibutuhkan ya. Oke, lanjut berikutnya. Nih, kalau kita memaksakan kondisi belajar ya. Nah, nanti kalau SMA masih bisa wajar Bu kayak begini. Kita maksa, pokoknya guru enggak kreatif amat sih kayak gitu. Ini SMA harus jaga social distancingnya kayak begini. Ini di luar negeri. Ya, mereka belajar kayak gini, kemudian mungkin nggak nyaman juga. Nah, itu harapan SMA ya. Kemudian ini SD. Nah, kalau SD, TK ini belajar seperti ini kondisi di Cina itu. Bayangkan, terlihat ya oleh Bapak dan Ibu, mereka harus berjarak sekitar 1 meter. Bagaimana caranya supaya berjarak? Ya mereka pakai topi. Ya, karena anak-anak SD dan anak TK kan nggak bisa terkondisikan seperti SMA juga. Jangan kan SMA, kita aja kalau lagi acara pesta, acara keluarga gitu ya, nggak nyangka-nyangka keluarga kita yang kena COVID, umpamanya kita main senang-senang aja, deket-deket, peluk-peluk, cium-cium gitu kan, pipi kiri kanan, cipika-cipiki. Kita nggak tahu kalau dia itu sedang ada gitu ya virus di tubuhnya. Nah, anak-anak sampai kondisinya kayak gini Bapak dan Ibu. Kira-kira anak betah nggak begini? Enggak juga kan. Gurunya juga sama, lagi harus pakai kayak gitu. Jadi bayangin coba dari pagi sampai sore gitu ya, pakai topi yang udah kayak kaisar aja ya. Oke, lanjut sekarang. Nah, ini kalau anak TK, Bu, ini dia belajar di sekolah sampai segininya. Ya, nah, kira-kira TK, SD gitu belajar sama aja. Kira-kira senang nggak? Ya perasaan mereka tertekan. Karena ini mungkin bisa jadi sekolah orang tuanya yang sangat memaksa dan tidak mau berusaha bagaimana menjadi guru di rumah. Menjadi ummu al-madrasatul ula. Ya, orang tua menjadi sekolah pertama bagi buah hatinya. Padahal ini kondisi yang Allah kembalikan sih kepada kita. Terutama TK dan SD ya. Ya, kalau orang tuanya menyadari, senang banget. Ya, ada orang tua yang menyikapi senang banget karena setiap hari harus pergi kerja, tidak bisa bersama dengan anak-anak saat kondisi pandemi, senang banget gitu ya. Nah, jadi beragam sikap orang tua dalam menyikapi kondisi saat ini. Nah, berikutnya lagi Bapak dan Ibu. Nih, tuh, ini anak SD, SMP ya, SMP, SD. Nah, bayangkan ya mereka itu betul-betul dikondisikan dan modal yang sangat luar biasa ya. Bagaimana nanti setelah belajar begini kemudian belajar di luar.
ya mereka tetap nanti kumpul lagi. Kalau ibu memaksakan anak-anak di sekolah ikhlas ini suruh belajar di sekolah gitu. Oke, di kelas terkondisi. Ya, di luar negeri masih disiplinnya kuat Bapak dan Ibu. Saya waktu ke salah satu universitas di luar negeri ya mendampingi anak-anak IPB ke sana, itu pas masuk ke kampusnya itu kok sepi. Kalau kita kan datang ke satu kampus kan rame ya, banyak yang nongkrong-nongkrong gitu ya, makan-makan di kafe gitu ya, minum-minum. Ini sepi seperti nggak ada kehidupan. Ternyata pas azan ya itu yang waktu di Malaysia, waktu di Thailand juga sama. Kalau yang di Malaysia itu waktu pas azan itu langsung keluar brut gitu ya. Ada yang langsung ke masjid, ada yang ke kafe gitu. Itu setelah selesai berapa waktu 1 jam gitu, langsung masuk ke ruangan lagi, sepi lagi. Ya mereka disiplinnya kuat. Ya di Indonesia kenapa COVID ini semakin meningkat? Karena nggak disiplin. Ya berenang aja udah asik-asikan gitu, senang. Saya survei ke salah satu kolam renang gitu ya. Itu aduh ada mungkin sekitar 500 orang. Ini orang tuanya nggak mikir banget gitu loh. Ya kondisi ini di Kabupaten Bogor loh Bu. Salah satu kolam renang. Ya saya bilang ke satpamnya, ke bagian manajer lapangan, ini nggak ada COVID, nggak ada Bu, nggak ada COVID, nggak ada. Udah itu mah udah nggak ada. Ya iyalah dia punya kepentingan biar ya tidak hanya BEP, break even point ya modal dia dengan kolam renang itu kemudian kembali kepada dia, tapi ada keuntungan, tidak memikirkan keselamatan dan kesehatan orang. Nah kitanya sebagai pengunjung, penikmat ini yang lebih parah gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu. Ayo kita bersabar dan bersyukur dengan kondisi seperti ini sambil memperhatikan hal-hal yang harus kita perhatikan. Oke lanjut. Nah ini seperti ini ya SD ya kemudian. Nah sekarang Bapak dan Ibu perhatikan emosi yang tidak terkendali akhirnya apa? Orang tua jadi tegang, anak juga tegang, guru juga tegang. Betul nggak? Nah itu gara-gara emosi yang tidak terkendali. Kalau sudah orang tua tegang, kira-kira rezeki datang nggak? Enggak. Ya. Jadi sesungguhnya anak tegang, guru juga ikut tegang. Karena apa? Tegangnya anak itu diperlihatkan dengan apa? Cuek, ditutup. Saya waktu ngisi anak-anak kemarin SD, aduh saking banyaknya ya, SD sama virtual juga. Saya bilang tolong di-on-kan semuanya anak-anak. Ya Bunda Ucu nggak mau mulai kalau tidak di-on-kan. Itu sibuk, ada yang apa buru-buru ngambil ini ngambil itu gitu ya kan, ada 6 layar gitu ya, saya cek satu-satu. Ayo tuh Ahmad, ayo duduk yang bagus, kakinya nggak boleh naik ke meja. Ayo kita sedang berhadapan karena itu kita sedang membangun karakter dengan realistis. Saat ini kan memang anak-anak kayak gitu, boleh santai tapi kakinya nggak boleh diangkat seperti itu. Jadi nyantai gitu. Seneng kan Ahmad, makasih Ahmad gitu. Ya kemudian emosinya kita balikan supaya dia menerima kita. Seneng tuh ya. Nah orang tua tegang apa yang berdampak? Ya membuat orang tua itu tidak lagi berpikir kreatif ya, yang ada apa menyalahkan, yang ada apa bosan. Nah energi vibrasi frekuensi akan sama nanti ya menyalur kepada siapa, ke anak-anak kita. Anak juga jadi ya udah jadi tegang, guru ikutan tegang juga. Aduh gimana dong ini anak orang tua kok nuntutnya anak-anak tuh di sekolah terus. Udah kayak begini. Kita kalau juga tetap menyelenggarakan offline, apa yang terjadi nanti dapat teguran. Ini instruksinya dari presiden, ini udah keputusan menteri. Aduh nanti gimana dicabut izin perizinannya dan seterusnya. Tegang nggak guru? Tegang. Seperti itu. Tapi kalau satu sama lain saling mengerti, saling memahami, maka yang terjadi adalah orang tua menjadi senang, anak senang, guru senang. Gara-gara bagaimana? Mengelola emosi menjadi prestasi. Gimana caranya mengelola emosi menjadi prestasi? Orang tua yang senang ya itu terlihat dari kemampuan dia mau belajar. Belajar apa? Memahami karakter anak-anaknya satu persatu. Bagaimana cara memahami karakter anak-anaknya? Nanti kita akan pelajari. Kemudian anak juga senang karena dia dimengerti oleh siapa? Oleh orang tuanya. Ih, orang tua aku paham aku ya. Ih, orang tua aku ngerti aku ya sekarang. Mama kok sekarang baik sih sama aku. Aku lompat-lompat, mama malah suruh sediain tempat lompat-lompat. Nah, mamanya langsung bilang, iya mama baru belajar gitu. Nggak apa-apa, maafin mama ya. Mama sekarang sudah kemana-mana bawa cermin ajaib. Ternyata banyak cemong-cemong mama.
Apa tuh mah? Ya mama cemongnya enggak belajar. Kemudian mama cemongnya enggak jadi teladan. Kemudian mama cemongnya marah-marah. Oh gitu mah. Oh itu namanya cermin ajaib ya. Iya. Kalau mama sudah mulai senang ya jadi ajaib nanti. Ajaibnya gimana mah? Rezeki kita jadi lancar ya. Karena rezeki itu datang kepada orang yang memang senantiasa bahagia. Bahagia dalam arti maknanya yaitu mensyukuri nikmat karunia yang Allah beri. Seneng nggak? Guru juga ikut seneng. Bu Guru makasih ya Bulan ya. Pak Arif makasih ya. Ya Allah alhamdulillah sudah mengembalikan anak-anak kepada orang tua. Karena insya Allah ya orang tua yang betul-betul mendekatkan anaknya kepada Allah, mendekatkan kepada kesyukuran. Ya andai pun saya wafat, saya sudah tenang karena dia nanti akan senantiasa menjadi amal jariah untuk orang tuanya karena mendoakan. Nah kita kan nggak tahu kalau kita sudah tidak ada apakah dia betul-betul taat kepada Allah gitu ya, menjalani semua perintahnya kalau caranya tadi tegang. Tapi kalau caranya senang itu akan terkesan memori orang tua. Berjamaah bareng di rumah. Ini mah ada kamar 3. Yang satu kamar sholat di kamarnya. Yang satunya lagi di kamarnya lagi. Ibunya di kamarnya juga. Padahal ada 3 jamaah. Kenapa enggak? Itu harus dimulai dari kita Bapak dan Ibu. Saya juga sama. Mulai dari saya. Yuk sampai saya bilang gini. Kakak, kembar. Nanti bantu ibu ya bangunin sholat tahajud ya. Bantu ibu ya. Ibu kan capek. Ibu suka gak mudah loh. Itu tujuannya apa? Biar dia bangun. Gitu loh. Dia bangun keluar dari kamarnya. Dia ketuk-ketuk pintu ibunya. Dan kita lamain. Itu pada strategi. Kita lamain. Nah, sebelumnya kan kita ngomong. Pokoknya kalau ibu belum buka pintu. Ayo terus bangunin. Kamu sayang gak? Karena visi ayah kita masuk surga berjamaah. Ya satu keluarga berarti Bunda harus kita menjalankan untuk tahapan-tahapan masuk surga itu diantaranya kita menegakkan sholat berjamaah dan sholat sunnah. Ya jadi bangunin ibu ya, ibu kan capek. Iya Bu. Nah itu sama, yang sama si Alif juga yang laki-laki itu sama. Dek ingetin ibu ya kalau azan ibu sedang baca buku atau ibu sedang jawabin HP gitu WA, ingetin ibu ya. Kadang-kadang ini yang diskusi, yang konsultasi suka terus gitu. Oh iya, nah jadi ibu udah azan. Nah kita, oh iya sebentar ya Ed, nggak boleh sebentar. Oh iya makasih ya, kita simpen. Itu sebetulnya kita sedang bersosiodrama gitu ya. Sosiodrama kepada anak-anak kita biar dia juga nanti akhirnya ngingetin, yuk ke masjid bareng-bareng, sholat zuhur, sholat subuh. Terus kayak gitu. Nah jadi seneng lah semuanya. Itu yang Bunda rasakan sekarang, nggak ada ketegangan tapi yang ada senang-senang ya. Jadi tugas kita adalah untuk bersenang-senang. Apa Bu? Tugas kita menjadi orang tua dan anak-anak dilahirkan ke dunia ini untuk apa? Bersenang-senang ya. Oke, lanjut. Definisi emosi. Perhatikan Bapak dan Ibu. Jangan sampai orang tua ini ya ekspresinya emosi tak terkendali. Tapi kita rubah menjadi ekspresi senang yang membahagiakan. Ya, jadi emosi itu berasal dari kata Latin yaitu imover, keluar ya, dan mover, bergerak. Jadi berarti kalau bergerak keluar, terungkap itu masih bagus. Ada emosi bahagia, ada emosi. Jadi emosi itu bukan senang aja ya, ada emosi nangis, ada emosi greget, ada emosi tidak terungkapkan gitu. Nah, yang paling bahaya adalah emosi tidak terungkapkan karena emosi yang sebetulnya harus bergerak keluar. Jadi keluarkan. Kalau cuma datar itu harus kita latih. Makanya ada zona emosi yang tadi Bunda Ucu sampaikan. Ya, latih. Kamu lagi seneng nih, ya emotikonnya yang mana? Kamu lagi nggak suka emotikon yang mana? Kita kasih tahu anak-anak SD nih, ya kelas 1 terutama. Ya, nah kalau kamu lagi nggak suka sama ibu, nggak suka sama ayah, yuk sampaikan apa emotikonnya yang ini. Nah, jadi sampaikan, oh kamu lagi nggak suka, kenapa? Ya ibu pulangnya malam mulu, gitu ya seumpamanya. Ya udah kita sampaikan, maafin ya, nanti coba ibu berusaha pulang tidak terlalu malam, gitu, mengerjakan kantor. Izin tapi ya dibawa ke rumah kalau sewaktu-waktu ibu lagi kerja di rumah, kamu butuh ibu karena ibu pulang jadi tidak malam juga gitu karena dibawa ke rumah, boleh nggak? Iya boleh. Nah kayak gitu komunikasi.
Ya, karena pertengkaran terjadi karena komunikasi yang tidak dipahami. Ya, pertengkaran dimanapun terjadi, ya sebabnya adalah komunikasi yang tidak dipahami. Ya, oke lanjut. Paham ya Bu ya? Sekarang kita lihat. Oke Ibu, dalam mengelola emosi anak-anak, cobalah buat proposal. Ya, ini bagaimana menemani anak-anak. Ya, target 1 semester. Ini karya-karya yang akan dihasilkan oleh anak-anak kita ya di bidang kehidupan. Target berapa lama? Ya, apa saja? Kemudian bagaimana caranya? Itu tulis Bu. Ini namanya proposal hidup. Ya, jadi anak-anak kita dan kita bahkan itu juga harus ikut menuliskan. Sesuatu yang tidak dituliskan itu akan menguap begitu saja dan waktu akan terus berputar sampai akhirnya kita tidak sampai apa yang kita inginkan. Tapi kalau dituliskan ya itu akan nyata ya perkembangannya. Berikutnya lagi keuangan. Seperti keuangan anak-anak diajari, dilatih, ini kan anak-anak ya. Kalau orang tua bisa jadi contohnya orang tua finansial aset itu dituliskan ya targetnya mau punya apa, beli apa, kemudian finansialnya dari mana. Oh ya saya sebagai trainer ya saya target di 1 semester ini ya di 6 bulan seumpamanya saya harus punya 1 miliar. Seumpamanya. Dari mana nih 1 miliar ini? Jangan kaget Bu ya. Oh, Allah mau maha kaya. Ya anggaplah guru-guru punya penghasilan per bulan 10 juta. Dari mana nih 10 juta? Gaji guru SD seumpamanya 3 juta gitu ya. Berarti tinggal berapa lagi? Ya, tinggal 7 juta. Ya, 7 juta dari mana? Oh, saya akan jualan online buku Magnet Rezeki. Oh, saya udah mulai kenal nih nama Bunda Ucu. Ya, Bun boleh nggak saya jadi reseller? Boleh, silahkan. Nggak pakai modal kan? Enggak. Siapa yang mau beli Bunda yang ini untungnya dikasih sama Bu Guru. Kayak gitu contohnya. Oh, Bunda Ucu nih wakil resmi Dinar Khairul Rozikin. Wah, jualan emas. Saya nggak punya modal. Nggak usah mikir. Bun, aku bantu jualin ya. Oke, kirim. Dapat nggak? Dapat. Nah itu nambah bisa ada 10 juta. Bagaimana dengan anak-anak? Latih anak-anak kita untuk menabung. Ibu ngasih 10.000 sehari. Bilang sama anaknya, simpan di celengan ini. Kita siapkan celengannya. Simpan di celengan ini terserah kamu mau. Ya mau 3.000, mau 8.000, mau 1.000 silahkan. Kalau tidak dipaksa rela, anak tidak akan suka rela menyimpan uangnya untuk ditabungkan. Ya. Oke, setelah lama-lama saat dibuka dia melihat visualisasi hasilnya dahsyat, maka dia akan suka rela ke depannya karena sudah terbiasa. Jadi kayak gitu ya. Kemudian kesehatan. Nah, kesehatan minum air putih hangat setiap pagi. Sebelum makan minum air putih hangat. Kemudian sesudah makan jaga waktu minum tidak langsung tapi jaga jeda dulu baru minum. Itu kesehatan Bu. Ajari anak-anak seperti itu. Itu di mana? Di sharing session ya. Jadi sharing session itu bukan orang tua aja sama trainer, bukan, orang tua dengan anak ya. Nah, kesehatan apa lagi? Nah, seperti sekarang kan kesehatan biasanya kita keluar rumah biasa aja, sekarang harus saling mengingatkan pakai masker. Itu kesadaran diri. Yang kemudian kedua harus cuci tangan atau bawa hand sanitizer. Berikutnya harus social distancing. Itu harus disadari kesehatan itu di 1 semester bisa nggak kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Ya kemudian keluarga. Bagaimana kepada ayah bunda, kepada adik dan kakak, si kakak kepada adik, adik kepada kakak, silaturahmi ya supaya anak nggak bosan, silaturahmi dengan ponakan-ponakannya. Ya, lewat apa? Ya, lewat silaturahmi yang memang keluarga yang sehat satu sama lain. Kita kan biasanya kalau keluarga tahu ya, atau dengan teman-temannya yang memang kondisinya sehat kayak gitu. Itu harus ada target-targetnya supaya anak juga nggak bosan. Kemudian sosial kemasyarakatan kepedulian. Ajak kalau Bunda Ucu kan sebagai sekarang tuh di Magnet Rezeki, nah ada namanya PMB, Pejuang Magnet Rezeki Box. Jadi setiap hari ya memberi makan kepada siapa saja makan siang. Ya kalau donaturnya terkumpul banyak bisa 100 sehari atau bisa bahkan 10 sehari. Tapi kalau Jumat itu saya usahakan 100 box ya. Nah anak saya ajak sosial ya kan kadang pertama mah cemberut gitu ya diajak tuh. Setelah kedua dia nanya, Bu sekarang berbagi kemana? Karena dia secara realitasnya melihat kondisi di lapangan seperti apa.
Ya, banyak sekali orangnya, ya Allah Bu makasih ya, saya nggak pernah makan daging ayam. Nah kayak gitu, makasih ya Bu. Itu ungkapan-ungkapan kesyukuran orang lain dirasakan energinya oleh anak-anak kita. Ajak anak-anak ibu peduli kepada janda tua, kepada yatim ya dengan uang celengannya tadi dibagikan kayak gitu ya. Kemudian kehidupan spiritual, target sholat tepat waktu, sunnah dilaksanakan. Kemudian saum Senin Kemis. Kemudian mendengarkan tausiah ceramah dari orang tua secara bergiliran. Nah, yang berikutnya lagi cari buku Riyadus Sholihin kah atau hadis membaca. Jadi dibaca gantian. Kalau saya gantian, semuanya Najma baca Riyadus Sholihin dibaca. Nanti ayahnya menjelaskan. Ayahnya kalau mau dianggap posisinya sebagai orang tua yang bisa didengarkan, googling dulu makna dari hadis yang mau dibacakan oleh anaknya. Jadi kan kelihatan keren. Itu bedanya guru, dosen dengan mahasiswa dan murid-murid. Kita para guru itu baca terlebih dulu. Sama halnya kayak sekarang training motivasi. Apa sih bedanya Bunda Ucu dengan Bapak dan Ibu? Bunda Ucu udah belajar duluan terkait materi yang mau disampaikan. Bapak Ibu menerima informasi yang Bunda sampaikan. Itu sih bedanya. Bisa jadi Bunda Ucu belajar 1 jam sebelumnya, atau bisa jadi 1 minggu sebelumnya, atau bahkan 1 tahun sebelumnya. Itu bedanya. Ya, oke. Jadi kehidupan spiritual itu harus dicatat. Nah, baru nanti dievaluasi bersama gitu ya. Siap Bapak dan Ibu mendampingi anak-anaknya? Siap. Oke, nggak kerasa ya sekarang jam berapa nih? Lanjut jam 10. Dikit lagi ya. Sip. Saatnya tahu karakter anak kita. Sekali lagi perhatikan Bapak dan Ibu, setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Kalau tidak seperti ini, kita tidak mengenali karakter anak-anak kita. Taunya mereka pergi sekolah, pulang ke rumah, capek, tidur, selesai. Ya, nah itu sekarang, wah luar biasa. Memahami karakter anak itu ternyata menyenangkan. Akhirnya kita pahami karakter kita juga. Ya, kemudian kita bisa membangun keakraban belajar di rumah. Ya, peran ibu sebagai sekolah pertama yang tadi disampaikan, peran ayah dalam membackup pendidikan. Kenapa? Karena ayah itu bekerja. Kalau sekarang ayahnya di rumah, ya sama-sama membackup juga, sama-sama mendampingi buah hati. Ya, kemudian bekerja sama dalam menghadirkan pendidikan kebahagiaan di rumah. Jadi harus kerjasama. Jangan tuh lihat terserah tanya sama ayah aja. Pas tanya sama ayah, boleh deh main game. Tuh kan berarti beda ayah dan bunda. Nah, jadi sebelum kita mengemukakan apa-apa kepada anak, orang tua, suami istri, pasangan ini harus kompak. Gitu, kalau nggak kompak ya udah anak nanti akan memilih siapa yang lembek, ibunya ya udah ke ibunya, siapa yang lembek ayahnya ya udah ke ayahnya, ibunya nggak dianggap ya. Nah berikutnya, apa yang orang tua lakukan setelah tahu karakter anak? Bekerja sama dengan si sanguinis. Wah kayak apa sih sanguinis Bunda? Nah ini bekerja sama dengan anak koleris. Gimana caranya? Bekerja sama dengan anak flegmatis, bekerja sama dengan anak melankolis dalam menyusun program BDR ya, belajar dari rumah ya. Ingat anak semangat belajar terhadap apa yang dia sukai. Ya, jadi kalau sekarang anak sanguinis, kemudian kita pendekatannya flegmatis, anak akhirnya nggak suka. Tuh lihat yang di atas ini anak sanguinis. Tuh yang atas kayak gitu itu ciri-ciri kinestetiknya anak sanguinis. Nah ini anak kolerik. Pandangannya tajam. Yang foto kedua itu contoh ya. Nah ini pandangannya tajam. Maunya merintah. Yang nggak mau diperintah. Gitu guru-guru pasti paham. Ada anak yang, tolong dong ini, tolong dong itu kepada temannya. Nah itu anak kolerik. Kemudian anak flegmatis. Ya, anak flegmatis itu anak yang diem, adem gitu ya. Nah itu dikerjain anak-anak kolerik tuh. Ya disuruh-suruh. Karena dia tidak berani menolak gitu. Ya berikutnya lagi anak melankolis. Melankolis ini senang menyendiri ya. Kemudian ini bahaya nih kalau kita ketemu anak yang memiliki karakter melankolis, orang tuanya nggak memahami. Yang terjadi apa? Dia akan terus murung ya, karena dia menganalisa gitu ya, apa kejadiannya, kenapa, menyalahkan dirinya, ketakutan yang berlebihan kalau dia tidak dipahami dan tidak dimengerti ya. Oke, lanjut. Paham ya Bu ya? Nih, program belajar anak sanguinis. Upayakan belajar tidak terlalu lama. Karena dia sukanya lompat-lompat, sukanya bergerak, sukanya pindah-pindah, dia nggak suka di satu tempat. Nah itu anak sanguinis. Ya,
seperti saya, Bunda Ucu ini sanguinis. Bunda Ucu ada meja kerja, tapi jarang didudukin tuh meja kerja. Yang ada apa? Kerjanya di mana aja maunya kayak gitu. Ya paling bertahan hanya beberapa waktu. Gitu ya. Pembelajaran lebih dalam bentuk cerita. Jadi kalau Bunda sekarang memahami ya itu sampaikan dalam bentuk cerita. Ya jangan sampai anak dipaksa untuk mengerti ya konsep-konsep yang seharusnya dipahami oleh diberikan kepada anak melankolis. Ya. Nah, ciptakan suasana bahagia. Nah, anak ini bahagia harus banyak gerak bahagia buat bahagia. Lengkapi dengan nyanyian-nyanyian. Ya, ada yang kemarin tuh mengundang Bunda maaf ya sekolah kami tidak mengizinkan untuk nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk gitu. Oke, nggak apa-apa kata Bunda ya. Tapi terus terang aja itu membuat anak keluar dari fitrahnya. Ya, stres satu anak. Ya, penyambutan Nabi aja kan pakai rebana. Ya, gimana tuh? Itu kan juga musik ya, gitu, nyanyian, salawat. Nah, ada yang kita ikutin aja sebagai trainer ya. Kita mengikuti apa maunya si pengundang. Tapi secara psikologis kasihan anak-anak. Ya, akhirnya Bunda ajak main-main gitu, main-main dalam bentuk yang lain. Oke, tidak tepuk. Kemudian berikutnya, siapkan hadiah apabila dia selesai belajar. Ya. Waduh, harus banyak hadiah dong kata mamahnya. Hadiahnya itu jangan melulu berupa materi, hadiah seperti bantal lope lah, love gitu ya. Kemudian hadiah bentuk cincin dan sebagainya, seumpamanya tidak. Sediakan jus, sediakan minuman, sediakan makanan yang dia suka gitu loh. Oke, ini saatnya makan, saatnya minum. Dia senang, bundanya harus tahu kesukaan anaknya. Kayak Bunda Ucu sukanya itu kue sus. Tahu Ibu kue sus yang dalamnya ada yang lembek-lembek? Itu ibu saya tahu banget. Ya, jadi padahal dia nggak belajar ini loh. Saya sampai sekarang ingat. Ya, dia nggak belajar ilmu ini, orang tua dulu gitu ya. Ini dia mengamati gitu. Sampai dulu tuh dia bilang gini, Ucu nih cocok, kata Umi nih ya. Ucu nih cocoknya jadi guru. Kata ayah, apa? Enggak, guru mah duitnya sedikit. Guru mah gajinya kecil katanya gitu. Ya, karena apa? Ayah saya pengelola Yayasan Pendidikan Islam di daerah Ahmad Yani. Ya, jadi rumah saya itu dulu ini di sekarang tuh udah jadi teras darat ya. Kemudian ada di situ ada restoran-restoran tuh yang di Ahmad Yani itu rumah Bunda Ucu dulu, rumah orang tua. Jadi kayak gitu. Ternyata luar biasa itu ayah Bunda. Saat Umi pulang dari mana gitu ya. Terus dia bawanya kue sus, itu teringat sekali sampai sekarang, itu senengnya luar biasa dikasih hadiah. Kalau saya diam pulang latihan taekwondo ya kemudian saya tidak pergi lagi, itu prestasi bagi Umi. Ya, biasanya kan saya datang, saya taruh tuh lempar gitu ya sabuknya, waktu itu kan sabuknya sabuk kuning saya lempar gitu. Kemudian saya pergi lagi kan Bunda Ucu kinestetik, nggak mau diem. Terus sanguinis gitu ya. Umi langsung kasih kalau saya diam gitu ya ngerjain sesuatu lah langsung Umi beli kue sus gitu ya. Kamu nggak pergi kemana-mana lagi, itu seneng banget gitu. Nah padahal cuman kue sus aja gitu ya. Kemudian apalagi apresiasi pakai tangan. Bagus, jempol. Bapak dan Ibu kan punya jempol. Ngapain jempolnya disimpan aja? Ya. Sampaikan bagus, tangkap basah kebaikannya, tempa besi selagi panas. Jadi saat dia berprestasi, saat dia menyelesaikan tugasnya, sholat tepat waktu, sesuai dengan tadi proposal hidupnya, kasih jempol, bagus, keren, ini anak Bunda. Setahu Bunda kamu yang bakal jadi ulama, setahu Bunda kamu akan menjadi dokter, setahu Bunda kamu jadi insinyur, setahu Bunda kamu jadi presiden. Terus jangan justru dibalik, hati-hati, mumpung saya ingat, jangan marah kemudian mendoakan anak yang tidak baik. Tunggu kejadian, itu akan menyesal. Karena doa orang tua dalam keadaan emosi itu tidak ada hijab. Itu diijabah sama malaikat. Allah kabulkan semua doa kita. Makanya kita ya orang tua itu banyak bawa cermin sekarang. Ayo bawa cermin ajaib. Ya, jadi kalau lagi kesel, Ibu doakan kamu jadi anak yang nurut, jadi anak yang taat, jadi anak yang keren, jadi anak yang hebat, jadi anak yang sukses. Ibu doakan kamu. Gitu. Marahnya yang positif. Gitu ya. Insya Allah jadi beneran nantinya. Jadi jangan sampai kamu nih ngeselin ibu banget sih. Nanti biarin nih, biar celaka. Kalau kayak gini udah deh gak kuat, mati aja.
Nah itu jadi mati beneran nanti. Udah nggak ada nyesel ya. Oke, berikutnya lagi nih. Anak sanguinis. Ibu pernah, Bapak dan Ibu pernah lihat film ini? Pernah ya? Nah itu kan satu. Ini nggak gerak ya filmnya. Nah ini anaknya sanguinis gitu ya. Mamanya kolerik. Nah jadi akhirnya yang satu tidak nggak paham, ibunya nggak paham, yang terjadi apa? Ya berantem gitu. Ini contoh ya. Oke lanjut. Apa-apa kita lewat aja. Nanti Ibu lihat aja di YouTube banyak ya. Program belajar anak yang koleris. Nih, upayakan belajar hal-hal yang memang dipahami disenangi oleh anak-anak kolerik ya. Pertama yang masuk akal, logika. Jadi kalau ada anak nanya, emang dari mana Bu asalnya? Kok bisa seperti itu? Nah itu berarti anak kolerik. Kalau dia nanya, kalau anak sanguinis kan enggak. Kamu belajar ini, udah aja dia menyantai, belajar aja. Nah kalau dia mikir, kalau si ini mikir, si kolerik ini mikir dulu, dia harus masuk akal dia. Ya kemudian lakukan komunikasi yang lebih tegas. Dek, kamu nanti setelah belajar jadi gitu, walaupun kitanya sanguinik gitu ya. Walaupun orang tuanya sanguinik tapi kita memberikan pendekatan, dia suka, dia senang dengan kamu nanti main gamenya 1 jam ya. Ibu jatah 2 jam, tapi 1 jam pagi, 1 jam sore. Setelah kamu menyelesaikan tugasnya, itu hadiah. Karena anak-anak sekarang kan memang butuh main juga Bu ya. Gitu. Jangan sama sekali nggak boleh main game, tapi gamenya dipilihkan. Maksudnya kasih tahu, ini ada yang begini, membahayakan otak dan lain-lain. Yang ini begini, bisa mengancam emosi kamu selalu menyerang. Kalau yang perang-perangan kayak gitu, ya tolong itu hanya sebuah game aja. Nah kayak gitu ya, jadi anak-anak ini masuk akal. Kemudian kegiatan pembelajaran tidak terlalu lama gitu untuk anak-anak koleris. Berhenti saat dia bosan. Ya, saat dia bosan berhenti nggak apa-apa, selingan. Kalau dia senang main musik, suruhlah main musik. Ya, kalau dia senangnya main congklak, apalah pokoknya yang membuat ada jeda ya. Kemudian waktu belajar waktu belajarnya itu ia yang menentukan, maksudnya dia yang menentukan sambil kita mendampingi. Gitu ya, mendampingi. Oke, dipahami ya Bu ya? Oke, nanti kita tanya jawab. Nih, ini contoh anak yang kolerik ya. Siap, perhatikan baik-baik. Nih. Lihat Bapak dan Ibu. Apa kamu lihat-lihat lah. Nah, itu anak kolerik, lihat. Kalau orang tua nggak paham, kita akan bilang kamu nggak sopan ya. Tuh. Semua tuh gerak. Jangan begitu, Dek, gitu ya. Nah, lihat. Apaan sih? Sini. Ini anak kolerik. Tuh, lihat ya. Dia langsung berekspresi. Apa lihat-lihat gitu. Hah? Gitu ya. Jadi kalau kita paham, ya udah, kita senang aja gitu. Orang tuanya bahagia tuh ya. Oke, lanjut. Nih, sekarang berikutnya anak melankolis ya. Program belajar anak melankolis. Belajar lebih serius. Ya, ciptakan suasana belajar face to face. Jadi face to face. Di sini saat face to face harus dipahami. Anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Saat face to face, anak perempuan suka dia ditatap matanya. Kalau anak laki-laki dia tidak suka menatap muka. Apalagi tatap-tatapan mata ketemu mata. Jangan dikira lagi oleh ayah bunda dia nggak mau merhatiin. Ya, Alif dengerin. Kok kamu matanya nggak lihat ibu? Nah itu berarti orang tua nggak paham. Ibu yang nggak paham. Ya, padahal dia ada. Bisa jadi dia megang-megang kita, meluk-meluk kita. Terus saya kalau lagi nasehatin Alif, dia selenehan gitu ya ke saya. Tapi itu masuk gitu. Ya, masuk karena dia memang nggak suka. Ya, nggak suka melihat wajah secara face to face. Nah, jadi biarin aja dia matanya kemana gitu. Ntar lihat lagi kita, mana lagi, ntar lihat lagi kita nggak apa-apa. Kalau perempuan memang pengen diliatin, bener nggak? Kita kalau lagi curhat sama suami, gimana? Pengennya suami kita lihat, suami kita nggak mau lihat, akhirnya berantem yang nggak paham. Ayah gimana sih nggak merhatiin ibu? Ibu lagi curhat, iya, ayah merhatiin kok. Enggak, nah gitu kan, akhirnya berantem. Nah jadi kalau kita paham, akhirnya ya biarin suami kita bisa sambil lihat kemana, kayak dia melihat ke benda-benda yang lain, tapi dia denger kok, telinganya dia pasang gitu ya. Berikutnya siapkan hadiah saat dia mampu menyelesaikan tugas juga.
Nah ini melankolis juga sama seperti itu, menemani belajar sampai selesai karena dia butuh pendampingan. Nah gitu ya. Oke, berikutnya lagi merespon segera apa yang ingin dia ketahui. Ya, karena dia orangnya sistematik ya, pengen responsif, pengen cepat direspon ya, tapi tidak terungkap gitu loh. Ya, tidak terungkap saat dia bertanya segera. Makanya kenapa butuh ada pendamping di sebelahnya gitu, jangan sampai dia kewalahan lah gitu ya. Nah tapi suasana belajarnya harus sepi, menyendiri kayak gitu ya, jangan rame-rame, itu nggak suka nanti anak-anak kita. Berikutnya lagi, belajar sesuatu yang detail itu lebih dia sukai karena memang anak melankolis sukanya detail, kemudian terstruktur. Dia selesaikan dulu satu-satu dari A, B, C, D. Kalau anak sanguinis tidak, dia maunya suka yang mana dia suka dulu. Ya, mau dia ngerjain yang bawah kek, mau dia ngerjain yang atas kek. Saya kalau lagi ngisi mahasiswa, ya silakan kerjakan soal ini. Anak yang sanguinis itu dia langsung ngerjain sembarang gitu ya, yang mana yang mudah gitu ya. Kalau anak melankolis itu dia akan teliti. Dia ternyata ada di nomor 3 ada pertanyaan yang menjebak. Ya, silakan kerjakan nomor sampai dengan nomor 3 saja. Nah, anak sanguinis otomatis dia ngerjain semua kan sampai bawah karena dia acak-acakan gitu. Yang dia anggap mudah. Yang nomor 1 tidak mudah, lewat dulu gitu. Dia kerjakan bawah. Pas nyampe ke nomor 3 udah tertulis kan kayak gitu. Nah disitulah saya membahas bagaimana kita harus memberikan vitamin kepada anak-anak sanguinis supaya tidak ceroboh seperti itu. Itu tahapan-tahapan mahasiswa yang mereka harus mengerti. Kalau ini orang tuanya yang harus mengerti. Ya, oke lanjut. Nah ini anak yang melankolis. Perhatikan Bapak dan Ibu, jadi biar paham secara visualisasi. Nih tuh, dia ingin mendapatkan respon ya dari orang tua. Bagaimana caranya? Dia diem, udah nggak nangis, ya kemudian dia lihat lagi tuh, dia terguling lagi. Oh ada yang ngerespon gitu ya, dia nangis lagi gitu, ya. Tuh, itu anak-anak yang melankolis. Nanti dia lihat lagi. Tuh, berhenti lagi. Dia cari perhatian lagi. Pendampingan. Tuh, lihat. Oh, ada kelihatan orang tuanya. Dia ngeguling lagi gitu. Ya. Jadi seperti itu kalau kita ya. Pengennya apa? Didatengin, dipeluk kayak gitu, ya. Nah ini anak melankolis. Ya anak flegmatis, perhatikan lebih mudah mengajaknya dia belajar itu anak flegmatis karena memang anak flegmatis itu pendiam ya, dia lebih tenang gitu ya. Kemudian lebih rileks dalam belajar ya, nggak usah ada ketegangan-ketegangan. Biarkan belajar dengan gayanya ya, gayanya kalau dia pengen gayanya gimana kayak gitu anak flegmatis itu kita sesuaikan ya dengan kondisi realistisnya dia. Belajar sesuai dengan moodnya, jaga moodnya. Ini orang tua harus jaga moodnya dengan cara menjaga emosi anak-anak kita tadi. Nah jadi ada hubungannya yang atas dengan yang bawah ya. Oke. Ini anak yang tadi melankolis dan flegmatis. Ini flegmatis. Tuh lihat. Dia mudah empati. Diam-diam. Dia nggak nanya dulu gitu ya. Ibunya, yang penting dia sedih, ikutan sedih gitu. Ya, ibunya nangis lagi nonton sinetron cinta gitu. Kasihlah sama anaknya. Nah, padahal itu pampers yang dibuka. Ya, ini iklan pampers yang bisa kita manfaatkan untuk edukasi anak flegmatis. Oke, ya. Nih. Oke, peran ayah dan bunda 5 menit lagi. Ibu berperan sebagai ibu rumah tangga sekarang double menjadi guru bagi anak-anak di rumah. Kita terima dan kita syukuri, pahalanya berlipat ganda. Ya. Ayah yang bekerja seharian penuh tentu kita harus maklumi. Jangan sampai ayah mah enak kerja di kantor nggak tahu bagaimana kita. Nah itu emosinya nanti akhirnya bisa menular kepada anak-anak kita. Ya, ayah bunda dua-duanya bekerja itu bagaimana? Ya kita tentu tetap harus ya memperhatikan anak-anak kita. Ya jangan sampai kita tidak meluangkan waktu untuk membersamai mereka. Kalau memang kedua-duanya itu bekerja. Karena masa golden age pertama dan golden age kedua itu tidak akan kembali lagi.
Jangan sampai kita garuk-garuk kepala, kemudian kita tegang gara-gara masa golden age ke-1 ke-2 sudah lewat dan anak-anak kita tidak lagi mengikuti apa yang harusnya dilakukan oleh mereka setelah mereka remaja dan dewasa. Nah, mulai dari sekarang orang tua harus tegas dan tega, ya, mendampingi buah hati dengan cara asik dan menyenangkan, ya. Nih, peran ayah. Penanggung jawab visi pendidikan. Nih ayah yang hadir pada pada siang hari ini, pagi ini. Kemudian siap melaksanakan visi dan misi kehidupan. Berikutnya lagi membangun sistem berpikir dengan tantangan dan bermain. Ajak anak-anak kita bermain juga sesekali waktu sama ayah, ya. Kemudian memerankan diri sebagai ayah. Maksudnya tegas gitu ya, jangan lembek, ya. Kemudian penegak profesionalisme. Ya, harus profesional. Kemudian konsultan pendidikan di rumah memiliki sikap tegas dan tega. Ibu gimana ibu? Peran ibu nih, peran ibu fitrahnya. Bun, perhatikan baik-baik. Ayahnya kan visi. Ayo kita masuk surga sekeluarga. Nah, berarti pelaksana harian pendidikan. Tuh ibu perannya kayak gitu. Pelaksana harian pendidikan untuk mewujudkan visioner dari seorang ayah. Mana sih caranya masuk surga berjamaah bersama-sama? Ya udah, ya sabar, ya mendampingi anak-anak melaksanakan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah. Kemudian sosok penuh cinta dan pengorbanan. Masa ya sih kita melahirkan anak-anak kita sudah cinta, sudah pengorbanan. Sekarang dalam BDR, PJJ ini masa nggak sabar gitu ya. Ayo lanjutkan sabar dan syukurnya. Ya, terima anak-anak kita. Kalau anak-anak kita udah nggak ada, penyesalan nanti luar biasa. Ya, berikutnya lagi memiliki moralitas dan nurani. Ya, jadi akhlak karakter si orang tua itu harus betul-betul dijaga juga, menjadi teladan. Ya, memerankan diri dengan sikap keibuannya. Nah, jadi ayo jadi ibu, bukan jadi ayah dua-duanya di rumah. Jadi anak nanti bingung nggak punya ibu. Ya, oke. Berikutnya pembangun hati dan rasa. Tahu komunikasi cinta. Tahu rasanya bagaimana anak kita yang sekarang sedang tidak nyaman ya. Kemudian kita siap berkorban sampai mendampingi dia sampai malam. Itu udah pengorbanan yang harus kita lanjutkan, perjuangan yang harus kita lanjutkan. Ya, saya mendampingi anak saya kembar gitu. Wah, luar biasa itu ya, penuh dengan perasaan. Bu, boleh nggak Bu ke Garut Bu sekolah? Nah, boleh main aja di sekolah kan, kalau mau main boleh deh. Bu, saya sampai ke Garut loh Bu waktu itu. Cuman apa? Cuman ngambil ember. Dahsyat ya. Cuman ngambil ember sekali lagi. Ya, ada sih barang kecil-kecil gitu ya. Padahal kan bisa dibeli kan? Ya, tapi kita berkorban. Bagaimana rasa dia kangen sama pesantrennya. Kangen sama kondisi di sana. Ya, udah cuman ke asrama sebentar kosong gitu ya, kemudian ketemu asatizahnya 1 orang gitu karena mereka juga social distancing, ya udah pulang lagi, hitung-hitung jalan-jalan tapi tujuannya pondok gitu dan di sana kagak ada apa-apa, tapi ternyata dia senang. Saya tawari, mau ke Cipanas dulu nggak main? Enggak, aku udah senang gitu Bu. Ya, kalau nggak berkorban, kapan lagi pengorbanan kita sebagai ayah dan ibu selagi mereka membutuhkan kita. Itu saja mungkin Bunda Wulan sama Bapak dan Ibu guru serta orang tua yang luar biasa. Insya Allah sharing session dari Bunda Ucu bagaimana kita mendampingi anak-anak tidak stres ya, tapi kita memahami karakter mereka sehingga kita bahagia. Ada sanguinis yang rame, contohnya kayak Bunda Ucu. Kemudian ada yang kolerik, contohnya sering sekali kata-katanya tuh tek 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 dan suka nyuruh-nyuruh kayak gitu dan dia nggak mau disuruh. Itu si kolerik. Kemudian yang keduanya ada si melankolis. Ya, melankolis anaknya itu diem, ya kemudian dia sukanya ngamar, kemudian dia sukanya sendiri, dia tidak banyak bicara tapi dia bekerja. Ya, ada si flegmatis. Nah, si flegmatis itu anaknya juga sama mirip dengan melankolis, agak diam gitu. Ya, tapi dia orangnya suka nggak enakan gitu, nggak enakan. Jadi akhirnya dia bisa mengorbankan dirinya sendiri. Nah, kalau ada di keluarga anak, bapak dan ibu seperti itu, nah itu satu sama lain itu bisa saling kita dekati, ya. Oke, itu saja mungkin Ibu Wulan yang bisa Bunda sampaikan. Mudah-mudahan
bisa dipahami, bisa dimengerti oleh Bapak dan Ibu sehingga kita semakin bahagia dan rugi kalau kita tegang menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini ya. Itu saja mungkin ada sesi tanya jawab mungkin yang disiapkan. Silakan Bulan, saya kembalikan kepada Bu Bulan sebagai MC atau moderator. Silakan. Jazakillah khairan kasir untuk Bunda Ucu. Keren banget nih materinya. Masya Allah. tabarakallah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi ayah bunda semua. Khususnya Amin. wali murid kelas di SD Alislah. Dan ini saya berharap juga ya Bunda ya, mudah-mudahan yang hadir pada saat ini bukan hanya bunda-bundanya, tapi ayahnya juga dapat hadir. Yes, karena betul. burung bisa terbang dengan kedua sayap, anak bisa terbang Betul. meraih cita-citanya dengan peran kedua ibu bapaknya. Gitu, nggak bisa hanya peran ibunya aja ya Bun ya, tapi betul. peran ayah juga sangat dibutuhkan oleh anak untuk perkembangan. Sangat penting sekali, betul. Ya. Baik Bunda, ini mungkin sedikit ya saya sampaikan kepada wali murid SDT Alisra untuk jangan lupa men-subscribe channel YouTube SDT Alisra. Dan saya sampaikan pula mungkin ini banyak sekali sebenarnya Bunda Ucu pertanyaannya, tapi karena dengan keterbatasan waktu ya, saya tidak bisa membacakan semua dari pertanyaan Bunda-Bunda. Mudah-mudahan pertanyaan yang saya akan sampaikan ke Bunda Ucu ini mewakili dari pertanyaan-pertanyaan Bunda. Baik. Silakan. Ini ada dari Bunda Puji ya. Bunda Puji. Bertanya bagaimana caranya untuk melakukan kontrol kepada anak pada saat anak pembelajaran di rumah sementara kedua orang tuanya bekerja. Itu pertanyaan tadi pertama. Okay. Saya sebutkan dua dulu ya Bun ya. Silakan. Yang kedua itu dari ini Bunda Novi Utami ya. Bagaimana untuk menjaga mood dari anak untuk tetap punya ini bahagia Bun. Jadi anak bahagia gitu. Karena kan moodnya anak itu kadang bahagia, kadang naik, kadang turun. Betul sekali. Itu saja mungkin Bunda Ucu yang bisa saya sampaikan untuk Bunda Ucu. Siap. Ya, tadi dari Bunda siapa? Bunda Puji Purwanti. Bunda Puji Purwanti, terima kasih atas pertanyaan yang mungkin bisa mewakili teman-teman orang tua siswa yang luar biasa ya. Jadi bagaimana tadi telah kita pahami jika kedua orang tua bekerja ya, kondisinya anak-anak juga harus belajar. Nah, kita pertama yang tadi disampaikan ada 4 hal ya, 4 hal yang pertama tadi. Buat kondisi bersama ayah dan bunda, kita harus diskusi sharing session keadaan yang anak-anak kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Mau nggak mau anak-anak harus dibiasakan ya, punya rasa mengerti, punya tanggung jawab, punya rasa paham atas kondisi saat ini. Itu diedifikasi oleh siapa? Oleh kita orang tua. Jadi saat kita kenapa ini tidak dipahami? Karena mereka tidak diedifikasi. Jadi cuma mendapatkan informasi, ya sekarang belajar di rumah, ya sekarang kondisinya begini, ya. Nah, harusnya ada edifikasi dari orang tua di sesi sharing diskusi bersama siapa? Keluarga. Itu saya biasakan. Ya, saya biasakan di rumah seperti itu. Contoh, saya jalan-jalan mau pergi ke di akhir semester di tahun kemarin ya. Saya mau jalan-jalan itu tidak sesuai dengan pilihan saya, tapi saya harus ikut dengan kondisi anak-anak. Karena kesukaan kita dengan kesukaan anak beda dong, ya. Nah, bagaimana bisa tahu karena mereka mengungkapkan, melatih ya. Jadi bagaimana mereka bisa mengungkapkan. Nah, akhirnya saya kasih pilihan mau ke luar negeri ya, mau di luar Jawa atau mau tetap di sekitar kita ya. Nah, itu ada 3 pilihan. Akhirnya dan kita udah menyiapkan apanya? Menyiapkan pilihan-pilihan luar negeri ya sesuai dengan kemampuan kita kan, antara Singapura dan Malaysia. Ya, kemudian budgetnya kita sampaikan. Oh, budgetnya ini. Kemudian kalau di luar pulau, yuk kita ada pilihan Malang. Ini kita udah browsing dulu keistimewaannya, kelebihan dan lain-lain. Kemudian kalau di Bogor kayak begini. Nah, silahkan kondisi ibu seperti ini. Tapi ibu
mengharapkan ibu ya minta doanya supaya Allah mencukupkan rezeki sehingga apa yang kamu inginkan bisa dikabulkan. Itu contoh. Akhirnya pilihan mereka jatuh ke kota Malang. Gitu, kota di Malang, Bu. Nah, ini oke di Malang budgetnya segini, Ibu adanya segini. Nah, jadi harus gimana? Kita nggak bisa pakai pesawat nih. Berarti kita pakainya apa ya? Kereta. Gimana kalau keretanya kereta ekonomi? Kok kereta ekonomi sih, Bu? Ya, kita bisa belajar banyak nanti di sana. Bagaimana orang-orang yang menggunakan kereta ekonomi sementara kita suka eksekutif, kemudian pesawat. Nah, kita nanti akan adukun di sana. Kayak gitu sih. Bagaimana kaitannya dengan belajar? Sama. Yang Bunda belajar tempat ya Bunda. Bagaimana Bunda juga belajar menghadapi Bunda. Atas Bunda, yang kadang dia tidak memberikan izin kepada Bunda untuk menemani anak-anak. Bunda bekerja bukan egois sayang, Bunda bekerja untuk membantu. Sekarang ya belum rezekinya mencukupi untuk menghidupi kehidupan kita. Bunda dengan kemampuan Bunda bisa membantu ayah. Jadi penghasilan Bunda membantu itu sedekah bagi Bunda sayang. Ya karena tidak ada kewajiban sih. Sekarang pilih apakah Bunda harus tidak bekerja, rumah aja atau gimana menurut kalian? Kayak gitu Bun. Jadi kan egois juga. Oke, kalau Bunda di rumah aja. Kalau Bunda di rumah kondisi ekonomi kita seperti ini nak. Kita tahu ya biaya penghasilannya hanya 10 juta. Sementara kamu di SD ini itu bayarannya setiap bulan sampai 2 juta. Ya, berarti tinggal 3 juta. Nah, 3 juta ini bayar listrik, untuk bayar ini, bayar terikup. Bunda, waktu dulu dilakukan oleh ayah bergelar ini, ada kemampuan Bunda untuk bekerja. Bisa ngasih ayah tambahan juta. Kira-kira gimana? Gitu. Jadi setelah itu anak mengerti, baru mengerti diskusi, kamu nanti ditemani belajarnya mau sama siapa? Ya dong, orang tua bekerja dua-duanya. Buat apa bekerja dua-duanya kalau nggak bisa kita menghadirkan orang yang bisa mendampingi dia gitu. Boleh ya, nanti Bunda cari siapa tante atau om atau siapa yang bisa kita hire. Ya, entah itu ponakan kita yang SMA gitu. Apalagi kalau anaknya tadi apa? Ayo, melankolik. Anak melankolik harus ditemani, Bu. Ya, bagaimana caranya? Ya, orang tua tadi, fungsinya orang tua pengorbanan lagi. Ibu apalagi berkorban. Jangan setengah-setengah korbannya. Terutama jangan egois. Aku kan bekerja. Suami aku bekerja. Anak bisa nggak di rumah, nggak di sekolah, gimana sih ini? Nah, semuanya sama Bu, seluruh Indonesia, bahkan sekarang seluruh dunia mungkin ya, kayak gitu belajarnya di rumah. Nah, jadi ambillah, kita cari tahu dulu nih, ya, cari tahu dulu gimana si orang tua ini tahu anaknya melankolik, flegmatik, kemudian sanguinik atau kolerik, harus cari tahu dulu, belajar ibunya, ya. Nah, terus belajar memang tidak bisa mendadak, karena yang mendadak tidak mendidik, yang mendidik itu tidak bisa mendadak. Harus ada prosesnya. Nah, jadi seperti itu. Intinya sharing session, sharing motivasi. Ya. Nah, setelah itu baru deh. Nah, alhamdulillah kalau kamu mengerti, memahami, nanti kamu sukanya ditemani siapa? Sama Teh Desi kah? Sama Om Yadi kah? Sama Teh Dewi kah? Nah, nanti kan kita banyak saudara dong, pasti. Ya, kita minta temenin. Tapi kalau anak sanguinik, enjoy-enjoy aja. Nggak usah ditemenin. Tapi syaratnya tadi, kita kasih rules. Ya, aturan tata tertibnya dengan cara diskusi di awal. Kalau nggak didiskusin nggak bisa Ibu. Ya, jadi pikirannya Ibu dengan pikiran anak belum nyambung. Sambungkan dulu gitu. Ya, kuncinya sambungkan dulu. Oke, paham ya? Yang kedua, bagaimana cara menjaga emosi anak? Nah, tadi ya anak yang sudah mulai tidak mood ya. Nah, itu tentu untuk anak melankolik ya udah diemin gitu. Maksudnya diemin tuh istirahat gitu ya, istirahat ganti dengan kegiatan yang dia seneng gitu ya. Kalau anak yang sanguinik gimana? Biasanya sih anak melankolik ya yang gampang moodnya kelihatan turun kayak gitu. Kalau anak sanguinik dia nggak mood, dia loncat-loncat Bu, dia keluar, dia main, dia cari temen gitu. Praktis anak sanguinik itu. Kalau lagi dia pengen main,
itu lagi nggak mood, semuanya dia pengen main keluar, biarin, kasih waktu. Ya, yo nanti kamu belajarnya sampai jam berapa nak? Gitu. Saya tanya, Dek, sampai jam berapa? Sampai jam 10 hari ini, gitu kan? Anak saya itu belajarnya Bu, Jumat libur, Minggu masuk. Hayo, gimana? Jumat libur, ya, Minggu masuk. Emaknya ada acara dari Senin sampai dengan Sabtu. Minggu pengennya liburan kan? Minggu pengennya kondangan kan? Minggu pengennya happy kan? Ibunya juga ya jenuh juga gitu. Disinilah kita harus pengorbanan. Kita bilang, nak, ibu hari ini minggu depan ada undangan ke Sukabumi. Undangannya ada 2. Diskusi lagi kan setiap hari ada sesi diskusi. Ya, jadi setelah sholat subuh, terserah deh. Kalau saya sih setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, saya bacakan Riyadhus Shalihin, ya setelah Al-Masurat gitu ya, gantian gitu, ya anak-anak bacakan, bapaknya yang ngejelasin, kalau enggak ibunya. Terus setelah itu kalau enggak hadis-hadis pilihan, baru di situ sharing session gitu. Nah, nanti minggu depan ibu ada kondangan ya sama ayah. Kamu mau ikut enggak? Kan aku Zoom. Oke, kamu Zoom, bisa enggak di mobil Zoom-nya? Enggak kenapa alasannya? Gitu ya. Enggak, di rumah aja. Yakin. Ibu pulangnya malam loh. Ya enggak apa-apa. Dede gimana Dede? Aku ikut kan HP-nya HP ayah. Nah kayak gitu. Oke, jadi kamu belajarnya di mobil ya. Siap. Gitu. Nah udah tuh ikut. Pas giliran ketemu Minggu, Dede kan udah langsung setor ngaji kan. Kalau di pesantren kayak gitu ya. Pagi-pagi udah sholat subuh langsung setor ngaji gitu. Setor ngaji langsung, Dek siap-siap Dek. Mau kemana Bu? Itu anak cowok tuh. Padahal udah didiskusiin mau pergi kondangan. Dia nanya, mau kemana Bu? Dek, kita kan mau ke Sukabumi. Oh iya, nah udah tuh dia dandan pakai baju, kaos biasa. Loh kok pakai kaos biasa? Kan kita mau kondangan. Hah, kondangan? Nah dia langsung dengan ekspresinya gitu ya. Nggak mood banget kan anak-anak SMP sekarang diajak kondangan, laki lagi gitu. Bukannya pernah kita diskusiin Dek waktu di sharing session. Waktu subuh minggu kemarin. Oh iya aku nggak inget. Langsung dia ambil baju untuk kondangan. Terus tapi nggak sama dia nggak dipakai di rumah. Kok nggak dipakai? Kita tanya. Kok nggak dipakai? Gampang cowok mah bisa ganti di mana aja. Oh ya oke. Kayak gitu Bu. Ya jadi akhirnya nggak ada tuh nggak ada yang berat, nggak ada yang nggak mood. Semuanya santai-santai aja. Bunda Ucu apalagi setahun nih anak-anak di rumah. Ya udah hampir setahun. Gitu Bapak dan Ibu, semoga bisa menjawab ya. Kalau tidak puas silahkan hubungi Bunda Ucu di 0813 1900 3531. Mangga ya kalau mau berkomunikasi dengan Bunda Ucu ya. Silakan Bunda Wulan. Alhamdulillah Bunda Ucu, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan pertanyaan ini yang tadi disampaikan oleh wali murid ke Bunda Ucu bukan pertanyaan yang akhirnya jadi puas ya Bun ya. Karena kalau udah puas akhirnya kita nggak jadi pembelajar gitu. Jadi semakin kita terus belum puas kita akan terus menjadi pembelajar. Dan mudah-mudahan ayah bunda semua pertanyaan-pertanyaan yang tidak tersampaikan untuk Bunda Ucu mudah-mudahan nanti kita ada ini lagi ya Bun ya acara lagi parenting lagi kita bersama Bunda Ucu gitu ya. Kita berharap pada Allah SWT ya mudah-mudahan Allah Bunda Ucu punya tema gitu ya. menjadi ibu rumah tangguh. Wow, keren. Jadi ibu rumah tangguh. Keren banget ya. Duduk diam rezeki datang. Untuk ayahnya juga ya Bunda ya. Ya, menjadi ayah tangguh, menjadi orang tua tangguh lah ya. Ya orang tua tangguh. Ya, jazakillah Bunda, terima kasih banyak sekali Bunda bisa hadir membersamai kami guru-guru SD Al-Islah dan wali murid dari SD Al-Islah gitu ya. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, nanti kita ada sesi foto dulu ya Bunda Ucu ya. Kita foto bersama dulu untuk kenang-kenangan mungkin ya Bunda Ucu ya. Oh iya baik silahkan. Ya silakan ini Bu Hesti dan Bu Nasin yang akan memoto kita nih. Terima kasih nih ayah bunda yang sudah meng-on-kan videonya. Kita bisa silaturahmi ya. Iya senyumannya gimana?
Dari senyum aja kelihatan loh yang kolerik, melankolik. Insya Allah ibu-ibu mah keren-keren semua atau di sini. Sudah ada? Sudah. Sudah ada semuanya? Terima kasih ya Bu Hesti dan Bu Narsih yang sudah mendokumentasikan. Oh, belum. Oh, sekali lagi sebentar. Oke. Bunda Ucu buang dulu pinnya ya sebentar. Oke, biar semuanya bisa. Oke, remove pinnya dulu. Nih, biar semuanya bisa hadir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, makasih Makasih, Bu Hesti. Dan Bu Luar Narsih. biasa nih. Bunda Ucu, ya Allah, Baik. terima kasih banget nih. Nggak ada apa ya kata-kata yang bagaimana ya untuk Bunda Ucu nih, ilmunya Masya subhanallah gitu ya Allah. Allah gitu ya. Luar biasa Mudah-mudahan Bapak dan manfaat Ibu. banget ya untuk kita ya Bunda Ucu ya. Insya Allah, insya Allah. Baiklah Terima kasih Bunda Bunda, Ucu. jazakillah khairan. Wa iyakum bi khair. Semuanya insya Allah baik-baik semua, tangguh semua ya. Insya Allah. Amin, ya Rabbal Ayo alamin. bunda-bunda, Bunda Fatimah ya. Jangan anak-anak kita dari Bunda Ucu nih kata-kata motivasi. Jangan anak-anak kita dia merasa kuat untuk mendaki gunung, melampaui lautan, tapi dia melewati masjid ya. Itu yang harus kita tekankan kepada mereka. Ya insya Allah berjuang untuk pergi ke masjid, yaitu akan menguatkan dia dalam ketaatan kepada Allah. Kalau sudah taat insya Allah kepada orang tua pun dia akan menjadi anak yang qurrata a'yun ya. Amin, Juga ya kepada Allah. guru-gurunya. Terima kasih Amin. guru-guru tangguh ya. Insya Allah guru-gurunya senantiasa diberikan kesehatan juga, rezeki yang berlimpah berkah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Kita tutup ya Bunda Ucu ya dengan Baik, istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma Asyhadu wa alla bihamdika ilaha asyhadu alla ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaih. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ucu sekali lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah senang bisa Ya, ketemu sama-sama dengan Bapak Bunda. Ibu semua. Alhamdulillah. Makasih Pak Arif ya. Ya. Kasih kemudian panitia semuanya, Bapak dan Ibu semua, orang tua dan guru-guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kedengeran suaranya.